Melihat Yun Che, Ji Hanfeng juga tertegun. Bocah ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar keluar dari sana secepat ini. Ekspresi Li Mingcheng tampak seperti dia melihat hantu di siang hari bolong. Ini memang tidak biasa, Ji Hanfeng melihat reaksi Li Mingcheng dan berkata seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya, saudara junior Mingcheng, kamu sepertinya memperhatikan bocah ini. Mungkinkah orang yang Anda sebutkan tadi adalah dia? Itu memang dia. Ini mungkin tampak konyol bagi saudara senior Hanfeng, Li Mingcheng menjawab sambil mengangkat bahu. Hahaha, Ji Hanfeng benar-benar tertawa dan berkata, itu sangat menarik. Apakah dia membuatmu kesal dengan mencoba menjilatmu tetapi malah menjadi marah karena malu ketika dia gagal melakukannya? Petik 2. Kakak senior Hanfeng mungkin tidak akan percaya bahkan jika aku memberitahumu, Li Mingcheng menyeringai. Bocah ini bahkan lebih mampu dari yang kita duga, tetapi dia mungkin hanya mengandalkan pengaruh Mu Bingyun. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia hanyalah badut yang tidak berguna. Benar-benar tidak ada gunanya menyia-nyiakan kakak senior Hanfeng dan waktu saya membicarakannya. Setelah pemeriksaan, jika saya mau, saya bisa memerasnya kapanpun saya mau. Petik 2. Kamu harus tetap berhati-hati. Meskipun dia mengatakan kata, hati-hati, nada suara Ji Hanfeng dipenuhi dengan dendam. Lagi pula dia dibawa kembali dari alam bawah oleh Ice Phoenix Palace Master. Petik 2. Kakak senior Hanfeng membuat lelucon lucu, Li Mingcheng tertawa dingin dengan jijik. Memang benar bahwa Mu Bingyun membawanya ke sini, tapi aku tidak berpikir Ice Phoenix Palace Master yang bermartabat akan secara khusus membela sampah dengan masalah otak yang bahkan belum melangkah ke jalan surgawi. Alasan dia membawa kembali sampah ini, kurasa. Li Mingcheng langsung menekan suaranya ke yang terendah, bocah ini memiliki wajah cantik yang bisa menggoda wanita. Mu Bingyun itu tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, tetapi dia benar-benar berhasil mengatasinya dan membawa kembali seorang bocah lelaki cantik untuk menyenangkannya. Petik 2. Hahaha, Ji Hanfeng mulai tertawa dengan gila, saudara muda Mingcheng memang tajam. Jika aula utama master mendengar ini, dia pasti akan senang, hahaha. Petik 2. Sekarang aku sebenarnya sangat penasaran bagaimana dia berhasil menempatkan di antara 1000 orang. Petik 2. Siapa yang peduli? Ji Hanfeng melengkungkan bibirnya dan berkata, tidak ada aturan yang melarang penggunaan artefak atau benda apapun selama putaran kedua pemeriksaan. Ada banyak cara untuk menipu. Tapi jadi bagaimana bahkan jika dia melewatinya? Dia datang di bagian bawah, hanya melihatnya sebagai mainan lain. Junior Brother Mingcheng, ujian terakhir yang akan datang berikutnya adalah acara utama dan Anda harus memberikan semua yang Anda punya. Lagi pula, pelet Jiwa Es Jade Valen adalah obat suci yang bahkan aku, kakak seniormu, tidak akan bisa dapatkan bahkan jika aku memintanya. Jika itu disempurnakan dengan sempurna, tidak hanya itu dapat meningkatkan kekuatan yang sangat dalam waktu singkat, itu juga dapat memperhalus darah dan sumsum seseorang dan itu akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan ketika Anda menanamkan Cannon Ice God Investiture Cannon. Petik 2. Tentu saja, Li Mingcheng bertindak seolah-olah dia bertekad untuk menang dan dia merendahkan suaranya sekali lagi. Alasan bibiku menunda ujianku sampai tahun ini adalah karena pelet Jiwa Es Batu Giok Jade Valen ini. Berdasarkan kelompok orang ini, tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengambilnya dariku. Di sisi lain, Mu Susan mengalihkan perhatiannya pada Yun Che saat dia muncul dan berkata dengan lembut sambil berpikir keras, sepertinya dia benar-benar tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Petik 2. Susan senior, apa yang Anda katakan? Mu Xiaolan mengangkat kepalanya dan bertanya. Yun Che yang kamu bawa ke sini melewati ujian putaran kedua, kata Mu Susan. Melewati ujian putaran kedua hall salju pembekuan tanpa kekuatan cara surgawi. Ini sepertinya tidak pernah terjadi dalam sejarah realem Song Salju. Petik 2. Apakah Anda mengatakan bahwa Yun Che lulus pemeriksaan? Mu Xiaolan tertegun oleh apa yang didengarnya dan dia hampir berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan telinganya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, melihat Yun Che berdiri di luar formasi yang dalam dan rahangnya segera turun. Pada saat inilah praktisi 1/1000 yang lulus ujian keluar dari formasi mendalam ketika cahaya putih terakhir berkedip. Pada saat itu, cahaya dari formasi pemeriksaan mendalam benar-benar tersebar dan sekitar 9.000 siluet muncul dalam formasi, sebagian besar runtuh di tanah dengan wajah pucat. Penutupan wilayah badai salju juga berarti bahwa mereka gagal dalam ujian ini. Mereka harus menunggu setidaknya 5 tahun untuk berpartisipasi dalam ujian lagi. Ujian putaran kedua telah berakhir. Selamat untuk mereka yang lulus ujian untuk saat ini. Ji Hanfeng berjalan maju dan berbicara tanpa tergesa-gesa, lalu dia melihat ke arah mereka yang berada dalam formasi. Adapun kalian semua, kalian semua bisa pergi sekarang. Berlatih lebih banyak dan kembali dalam 5 tahun. Setelah berbicara, dia meraih telapak tangannya dan formasi mendalam lainnya muncul di tempat yang sama mengirim semua yang tidak lulus ujian langsung keluar dari aula salju pembekuan. Yun Che, kamu benar-benar lulus ujian. Mu Xiaolan berjalan menuju Yun Che saat dia menatapnya dengan wajahnya yang penuh kejutan. Kamu sepertinya tidak senang aku lewat, kata Yun Che sedih. Tidak masalah apakah aku bahagia atau tidak. Mu Xiaolan mendekati Yun Che dengan cepat dan berkata dengan hati-hati, bagaimana tepatnya kamu melakukannya. Mereka yang berpartisipasi dalam ujian ini semuanya memiliki kekuatan cara surgawi. Bahkan yang terlemah adalah beberapa lusin kali atau bahkan beberapa ratus kali lebih kuat dari kamu. Bagaimana Anda bisa lulus? Apakah Anda menggunakan semacam metode untuk menipu? Yun Che menekan dahinya, kamu mungkin menebak dengan benar. Petik 2.
Aku tahu itu. Mu Xiaolan yang sederhana tidak mengerti apa yang sebenarnya Yun Ce maksudkan. Mungkinkah Tuan memberitahu Anda tentang perincian pemeriksaan Freezing Snow Hall kembali di benua langit yang mendalam dan memberi Anda semacam batu yang sangat dalam yang dapat melakukan perjalanan melalui wilayah badai salju? Tidak heran Anda cukup berani untuk berpartisipasi dalam ujian Freezing Snow Hall. Petik 2. Ya, Anda sudah menebaknya, Yun Ce meringkuk dan berkata. Sebanyak 1000 orang lulus ujian babak kedua dan Yun Ce adalah satu-satunya yang benar-benar tidak pada tempatnya. Kebanyakan mata semua orang terfokus pada Yun Ce, beberapa dari mereka bingung dan beberapa dari mereka berbisik. Ji Hanfeng mulai berbicara pada saat ini, untuk dapat melewati putaran kedua pemeriksaan, ini membuktikan kekuatan Anda pada tingkat tertentu tetapi jangan merayakan terlalu dini, karena Anda semua hanya melewati bar yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Putaran ketiga pemeriksaan yang akan datang adalah apa yang benar-benar menentukan nasib Anda. Petik 2. Kata-kata Ji Hanfeng membuat atmosfer mengembun tiba-tiba dan kegembiraan pada setiap praktisi yang mendalam menghilang sepenuhnya, kegelisahan mendalam menggantikannya. Melewati ujian putaran kedua hanya berarti bahwa mereka sedikit lebih dekat dengan aula salju pembekuan tetapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar akan menentukan nasib mereka. Apakah mereka bisa memasuki aula salju pembekuan atau tidak, akan menjadi dua takdir yang sama sekali berbeda. 90% dari mereka yang lulus ujian akan dihilangkan dalam ujian akhir. Itu memang sangat kejam. Pemeriksaan terakhir disebut, Realem Mendalam Es. Mata Ji Hanfeng dingin dan keras, putaran pemeriksaan ini akan lebih mudah daripada putaran kedua dibandingkan, karena hal yang diuji adalah bagian terpenting dari kalian semua. Dan itu adalah kekuatan sejati Anda. Di alam mendalam es, Anda semua akan diserang oleh binatang buas yang kuat. Semakin lama Anda semua tinggal di sana, semakin banyak binatang buas yang akan Anda temui. Dan karena ruang terbatas, Anda hanya bisa bertarung. Tidak ada tempat untuk lari. Adapun bagaimana Anda bisa lulus ujian realem mendalam es, saya percaya Anda semua sudah mengerti. Ji Hanfeng mengulurkan tangannya dan berkata, ini untuk bertahan di sana selama mungkin. 100 orang terakhir yang meninggalkan Ice Deep Realm akan lulus ujian akhir dan menjadi murid Hall Salju Pembeku. Lebih jauh lagi, orang yang bisa bertahan paling lama akan menerima pelet jiwa es Jade Valen. Petik 2. Mengepalai nama pelet jiwa es Jade Valen, dari mulut Ji Hanfeng, lebih dari setengah praktisi mendalam masih tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri, mulut berair memaksa mereka untuk menelan. Pemeriksaan di realitas badai salju memindahkan tubuh fisikmu ke realem badai salju yang sebenarnya dan tidak ada batasan pada penggunaan artefak yang mendalam, jadi mungkin beberapa orang akan menggunakan beberapa jenis batu mendalam teleportasi untuk menipu. Oh tidak, itu tidak akan disebut curang, karena tidak ada aturan yang melarangnya. Bisa juga dikatakan diizinkan. Petik 2. Ketika Ji Hanfeng mengatakan kata-kata ini, dia sengaja menatap Yun Ce. Bagaimanapun, pengujian putaran kedua hanya untuk menyaring orang-orang yang tidak perlu. Babak ketiga inilah yang benar-benar menentukan hasilnya. Bahkan jika beberapa sampah menggunakan semacam barang untuk lulus ujian kedua, tidak mungkin bagi mereka untuk lulus ujian akhir. Mereka juga akan menyia-nyiakan artefak mendalam yang berharga yang memiliki kekuatan untuk mengganggu realem badai salju secara gratis. Tes. Karena itu, secara historis, aula salju pembekuan kami bahkan tidak repot-repot untuk melarang penipuan yang tidak berguna ini. Petik 1 petik 2. Sedangkan untuk ujian akhir, tidak ada yang ingin mengambil kesempatan untuk menipu. Ji Hanfeng mulai tertawa dengan dingin, karena apa yang memasuki realem es yang mendalam bukanlah tubuh fisik Anda tetapi proyeksi Anda. Kekuatan dan kemauanmu akan sepenuhnya diproyeksikan, sehingga kalian semua bisa menyerah pada pemikiran untuk menggunakan benda-benda dari luar. Termasuk senjata dan binatang buas yang dikontrak. Satu-satunya hal yang bisa kau andalkan adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Petik 2. Di alam mendalam es, setelah Anda mati, Anda akan segera diteleportasi dan tidak akan ada peluang kedua. Tapi jangan kalian semua khawatir, satu-satunya hal yang mati di alam mendalam es adalah proyeksi Anda. Tidak peduli seberapa brutalnya kamu mati di sana, kamu tidak akan benar-benar mati, bahkan tidak akan ada goresan. Tapi, jika ada di antara Anda yang takut mati, Anda bisa berteriak, menyerah. Ucapkan dua kata ini dan Anda akan segera meninggalkan realem mendalam es. Petik 2. Dengan kata lain, jika Anda ingin melewati alam mendalam es, Anda ingin melakukan yang terbaik untuk mati lebih lambat di sana, apakah Anda semua mengerti? Saya mengerti. Li Mingcheng menanggapi pertama dengan senyum ringan yang percaya diri dalam kemenangan. Kakak senior Hanfeng, saya sudah siap dan dapat memulai kapan saja. Saya hanya berharap bahwa binatang buas yang dalam di realem ice mendalam tidak mengecewakan saya terlalu banyak. Petik 2. Sangat bagus. Ji Hanfeng mengangguk. Dia mengulurkan lengannya dan formasi mendalam ketiga diaktifkan di tempat yang sama lagi. Hanya saja kali ini, itu mengeluarkan cahaya mendalam biru gelap. Sekarang, kalian semua yang lulus ujian kedua berdiri di tengah formasi mendalam. Pemeriksaan akhir yang akan menentukan takdirmu akan segera dimulai. Petik 2. Yun Ce pada dasarnya mengerti apa yang akan terjadi pada ujian babak ketiga ini. Tetapi pada hari pertama dia tiba di Snow Song Realm, dia tidak mengetahui tentang rincian pemeriksaan seperti para penguji lainnya. Poin kuncinya adalah bahwa dalam ujian kedua, dia masih bisa menentukan peringkat apa yang dia miliki berdasarkan aura peserta ujian lainnya. Namun dalam ujian akhir ini, proyeksi, setiap orang tampaknya akan mendapatkan ruang masing-masing. Mereka tidak bisa melihat keberadaan peserta ujian yang lain, tidak mungkin untuk saling mengganggu sehingga dia tidak akan dapat menentukan peringkat yang dia pegang berdasarkan waktu.
Jika dia bertahan di sana terlalu lama dan secara tidak sengaja mendapat peringkat di dekat bagian depan, itu pasti akan membuatnya kesulitan. Tapi jika dia sengaja kehilangan terlalu banyak dan jatuh dari peringkat ke-100, dia tidak akan bisa masuk ke Freezing Snow Hall dan idenya untuk mendapatkan wajah untuk Mu Bingyun akan lenyap seperti gelembung. Yun Ce tidak segera berjalan ke formasi yang mendalam, dan bukannya bertanya dengan tenang, "Hei, jika Anda ingin lulus ujian di Realm Ice mendalam, berapa lama Anda biasanya harus bertahan di sana?" "Bagaimana saya tahu? Saya memasuki Ice Phoenix Palace secara langsung, jadi saya tidak pernah berpartisipasi dalam pemeriksaan Freezing Snow Hall," kata Mu Xiaolan dengan bangga, lalu memutar matanya ke arahnya. "Kenapa kamu menanyakan ini? Anda baru saja mendengar, semua orang tahu bahwa Anda pasti telah berselingkuh di alam badai salju dan di alam es besar, itu benar-benar. Benar-benar mustahil untuk menipu." Petik 2. "Aku hanya bertanya," Yun Ce bergumam pelan. Gadis kecil ini benar-benar tidak tahu apa-apa selain mengetahui cara mengganggu orang. Berdasarkan hasil sebelumnya, untuk lulus ujian di Realm mendalam es, 15 menit adalah dasar-dasar, mususan yang berada di sebelah Mu Xiaolan tiba-tiba berkata. Dan para jenius yang mengesankan itu mungkin bisa bertahan selama hampir 30 menit. Semoga beruntung. Petik 2. Yun Ce menoleh untuk melihat Mu Susan dan mengangguk sedikit terkejut, "Terima kasih senior, untuk petunjuk Anda." Petik 2. Setelah berbicara, dia berbalik dan menuju ke formasi yang mendalam. Pada saat yang sama, sudut mulut Mu Susan bergerak sedikit dan matanya bersinar dengan misterius yang tidak biasa. Bab 952 Winterfrost di Rewolf. 15 menit. Apakah biasanya selama itu? Mu Xiaolan berkata pelan pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak pernah berpartisipasi dalam pemeriksaan Freezing Snow Hall, dia tahu beberapa hal tentang hal itu setelah bertahun-tahun di Divine Ice Phoenix Sect. "Ini tidak penting," kata Mu Susan sambil tersenyum. "Mungkin kamu harus memikirkan mengapa dia menanyakan pertanyaan itu secara spesifik barusan." Petik 2. Wajah Mu Xiaolan dipenuhi dengan kebingungan. "Pemeriksaan di realitas badai salju sangat memakan energi," kata Mu Susan perlahan. "Sebagian besar praktisi yang mendalam, apakah mereka lewat atau tidak, kehabisan napas setelah realitas badai salju ditutup. Namun, Yun Ce tidak hanya berhasil masuk ke dalam 1000 orang di Sovereign Profound Realm, ekspresinya sangat tenang dan santai dan dia tampaknya tidak menarik napas sama sekali. Hehe, pemuda yang dibawa oleh Tuan Istana ini membawa kembali dari alam bawah memang tidak sesederhana seperti yang terlihat. Mungkin nanti akan ada semacam kejutan." Petik 2. Mu Xiaolan bahkan lebih bingung. Berdiri di dalam formasi yang mendalam, Yun Ce segera melihat orang bernama Feng Mo di antara kerumunan. Tidak hanya dia lulus ujian babak kedua, dia juga tampaknya berada di peringkat teratas. Merasakan seseorang mengawasinya, Feng Mo juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya tetapi ekspresi yang terungkap di matanya agak aneh. Pemeriksaan akhir. Realm es mendalam. Jangan mati terlalu cepat. Begitu Ji Han Feng selesai berbicara, cahaya biru naik dari formasi mendalam di langit dan sepenuhnya menutupi semua peserta ujian dalam formasi. Dunia di sekitar Yun Ce tiba-tiba menjadi biru es. Setelah itu, dia merasakan perubahan di dunia di sekitarnya dan aura semua orang di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Ketika cahaya yang mengelilinginya tiba-tiba menyebar, sebuah dimensi yang dibangun dengan kristal es muncul di depan matanya. Dunia Realm es yang mendalam. Dimensi ini independen dan tersegel. Itu sangat sempit dan kecil, panjang, lebar, dan tingginya kurang dari 300 meter dan orang bisa melihat ke arah ujung dan ujungnya dalam satu tatapan. Dunia ini disegel dengan lapisan es yang dibentuk dengan menggunakan energi es yang mendalam yang berada di bidang yang sangat tinggi dan memantulkan cahaya dingin yang menyengat jiwa seseorang. Tepat ketika Yun Ce melihat baik-baik dunia tempat dia berada, cahaya beku melintas di depannya dan siluet binatang buas yang tingginya sekitar 3 meter muncul dengan cepat. Seluruh tubuhnya putih bersalju, dengan cakar yang seperti mata dan mata beku yang berwarna merah darah. Itu adalah serigala es yang melepaskan aura haus darahnya. Yun Ce akrab dengan serigala es karena mereka bisa dilihat di mana-mana di daerah salju es ekstrim. Namun, bahkan jika semua serigala es di Snow Region of Extreme Ice ditambahkan bersama-sama, mereka tidak dapat dibandingkan dengan sehelai rambut yang ada di depannya. Aura yang dirilisnya jelas lebih menakutkan dari Feng Shuir dan permaisuri setan kecil. Ini adalah binatang yang sangat mengerikan dengan kekuatan cara surgawi. Kekuatannya bisa dibandingkan dengan seorang praktisi yang mendalam dengan kekuatan tahap awal Divine Origin Realm. Serigala es langsung melepaskan raungan berdarah saat itu muncul dan segera bergegas ke arahnya. Yun Ce adalah proyeksi dan serigala es juga proyeksi. Serigala es tidak memiliki emosi dan satu-satunya tujuan dari keberadaannya adalah untuk melakukan segala yang dia bisa untuk menghancurkan makhluk di depannya tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Api penyucian. Yun Ce pasti tidak bisa pergi head-to-head melawan binatang buas yang mendalam dengan kekuatan cara surgawi dalam keadaan normal. Dia langsung membuka gerbang Evil God-nya dan kekuatan yang dalam di tubuhnya langsung naik sebagai hasilnya, tapi dia masih tidak berani menerima serangan secara langsung. Sebagai gantinya, ia dengan cepat berteleportasi menggunakan Star God Broken Shadow. Serigala es terjawab dan tepat ketika cakar depannya menyentuh tanah, itu berbalik secepat kilat dan segera dibebankan ke Yun Ce lagi. Pada saat yang sama, suhu di realem mendalam es tiba-tiba jatuh ketika paku es yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit kosong dan menembak ke arah Yun Ce dengan suara yang sangat tajam. Apa? Kecepatan serigala es mengejutkan Yun Ce. Dia menunduk dan berteleportasi lagi ke tanah. Dia menghindar di bawah serigala es dan langsung beralih posisi dengannya, tetapi di ruang sempit ini, lonjakan es sudah ada di mana-mana. Yun Ce meraung dalam-dalam,
energi yang mendalam di tubuhnya meletus maju. Itu meledak semua paku es yang menembak ke arahnya tetapi begitu dia kehabisan energinya, beberapa lonjakan paku es melewati gelombang kekuatannya yang tersisa dan dengan kejam menyengat tubuhnya. Bang 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 bang. Dengan kekuatan tubuh Yun Ce, sangat sulit baginya untuk terluka. Namun, paku es yang menghantamnya saat ini memiliki kekuatan cara surgawi, jauh lebih kuat daripada pesawat orang-orang di benua langit yang mendalam. Dada dan punggungnya langsung menumpahkan darah dan rasa sakit yang luar biasa membuat Yun Ce merajut alisnya. Dia meninju dadanya sendiri dan duri-duri yang menusuk tubuhnya semua terguncang, berubah menjadi bubuk es. Betapa binatang yang sangat mengerikan. Bagaimanapun, itu adalah binatang yang dalam dari alam dewa. Serigala es sudah berbalik dan menyerang lagi setelah gagal untuk kedua kalinya. Tubuh putih saljunya menerjang ke arahnya dan bahkan sebelum mendekat, cakarnya sudah keluar. Bila es yang bahkan lebih besar dari tubuhnya terkondensasi, muncul, dan menebas secara horizontal ke arah Yun Ce. Senior Mususan, ini adalah babak final pemeriksaan. Apa sebenarnya yang ada di realem mendalam es? Mu Xiaolan bertanya pada Mususan. Oh, Anda baru saja mulai mengkhawatirkan anak itu. Mususan bertanya, senyum tipis di wajahnya. Aku tidak bisa diganggu untuk mengkhawatirkannya, kata Mu Xiaolan saat dia mengangkat hidung. Saya penasaran. Petik 2. Ini di Rewolf Winterfrost, jawab Mususan. Winterfrost di Rewolf. Binatang yang sangat dalam di tingkat pertama dari Divine Origin Realm. Mu Xiaolan megap-megap. Itu benar dan akan ada lebih dari satu. Mususan menjelaskan, setelah peserta ujian memasuki Ice mendalam Realm, mereka akan memiliki satu Tophes di Rewolf Winterfrost. Setelah itu, lebih banyak Winterfrost di Rewolfes akan muncul secara berkala tetapi itu tidak akan menjadi satu pun yang muncul, itu akan menjadi 2, 3, 4. Angka yang meningkat setiap kali. Petik 2. Sebagian besar dari mereka yang berpartisipasi dalam ujian balai salju pembekuan berada pada tahap awal Divine Origin Realm. Peserta ujian yang berprestasi yang dapat lulus ujian putaran kedua dapat dengan mudah menangani satu Winterfrost di Rewolf tetapi akan sedikit sulit untuk menangani 2 sekaligus. Menangani 3 akan menempatkan mereka dalam bahaya kematian dan bahkan lebih sulit untuk menghadapi 4 sekaligus. Setiap Direwolf Winterfrost akan muncul pada waktu tertentu. Misalnya, 3 Winterfrost di Rewolfes akan muncul pada gelombang ketiga tetapi jika seseorang tidak dapat membunuh ketiganya sebelum gelombang keempat Winterfrost di Rewolfes muncul, maka setelah gelombang keempat, peserta ujian harus menghadapi 7 pada saat yang sama. Hehe, hasilnya tentu saja akan menjadi kematian. Petik 2. Winterfrost di Rewolfes. Meskipun tubuh mereka lebih lemah, kemampuan ofensif mereka hampir yang terkuat di antara binatang buas yang memiliki tingkat yang sama dan mereka juga agresif secara alami. Yun Ce, Mu Xiaolan mulai tergagap saat dia berbicara, dia pasti akan hancur berkeping-keping segera. Petik 2. Ah. Sama seperti Mu Xiaolan selesai berbicara, ada teriakan. Siluet terbang keluar dari dalam formasi yang dalam dan hampir tidak mendarat di tanah. Praktisi mendalam pertama yang meninggal di realem mendalam es telah dikeluarkan. Huff, sampah. Ji Hanfeng yang mengawasi pemeriksaan mendengus jijik. Ah, Yun Ce, Mu Xiaolan megap-megap tanpa sadar dan bergegas menuju siluet. Satu-satunya hasil untuk Yun Ce, yang kekuatannya yang dalam hanya pada tingkat kelima dari realem mendalam realem, akan terkoyak di depan Winterfrost di Rewolf yang brutal dan menakutkan. Yang pertama mati di bawah cakar Winterfrost di Rewolf hanya bisa dia. Tetapi bahkan sebelum dia mendekat, dia berhenti di mana dia dengan mata sedingin es melebar. Karena orang yang dibuang ke tanah bukanlah Yun Ce. Ji Hanfeng yang berada di sisi lain juga merajut alisnya. Peserta ujian pertama yang dikeluarkan dari formasi yang dalam itu pincang di tanah. Wajahnya pucat dan tidak bisa pulih dari ketakutan akan kematiannya saat ini. Karena di realem es yang mendalam, ia jelas melihat dirinya terkoyak oleh di Rewolf Winterfrost. Bang! Bila es menghancurkan hantu Yun Ce, menebas ke dinding es di belakang dan terjebak, dipaku di sana. Serangan menakutkan serigala es semua dihindari oleh Yun Ce menggunakan Star God Broken Shadow. Namun, dia tahu dengan jelas dalam benaknya bahwa dengan kecepatan serigala es yang mengerikan dan sempitnya ruang, jelas bukan keputusan cerdas baginya untuk menghadapinya seperti ini. Dia harus menyerang. Tapi kali ini, serigala es tidak menyerbu ke depan dan malah membuka mulut besarnya dan mengeluarkan semburan energi dingin. Sebuah kabut es tebal langsung menyebar ke seluruh realem es yang mendalam. Suhu di ruang ini sudah beku tetapi sekarang sudah menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Energi dingin. Mata Yun Ce menyala dan dia benar-benar menghadap langsung ke kabut es dan menyerbu serigala es dengan kecepatan kilat. Bahkan seorang raja akan dibekukan menjadi patung es karena menyentuh energi dingin yang dihasilkan oleh serigala es. Saat kabut pembekuan menyebar, setiap eksistensi di realem mendalam es semuanya tersegel dalam es. Tapi ini benar-benar tidak akan mempengaruhi Yun Ce. Kekuatannya, cakar tajam, paku es, bilah es, Yun Ce tidak berani dengan paksa mengambil salah satu dari mereka. Tapi menggunakan energi dingin untuk menyerang Yun Ce adalah langkah yang benar-benar bodoh. Melepaskan energi dingin membuat serigala es mengungkapkan titik lemahnya. Yun Ce bergegas langsung ke sisinya, mengembun energi yang mendalam, dan memukul tubuhnya dengan tinju. Ji Hanfeng berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang akan bisa menggunakan senjata di Real Ice mendalam tetapi Honger mungkin pengecualian. Karena dia secara teknis bukan senjata tetapi keberadaan unik yang terhubung dengan jiwa dan kemauannya. Namun, dia tidak berusaha memanggil Honger, karena dia pikir tidak sepadan dengan kesulitan untuk menipu. Petik 2. Serigala es menjerit dan terbang di bawah serangan Yun Ce, dengan keras menabrak dinding es.
Kejutan itu membuat seluruh ruang bergetar sedikit. Yun Ce melihat tinjunya yang baru saja mendarat di serigala es dan kilatan shock muncul di matanya. Karena dia jelas merasakan tulang serigala es yang retak dalam pukulan itu tadi. Serangan serigala es itu sangat menakutkan dan itu membuatnya merasa seperti dia akan mati lemas setiap saat tetapi tubuhnya sepertinya tidak terlalu tangguh. Serigala es berdiri tetapi tubuhnya sudah sedikit terhuyung-huyung, membuktikan bahwa tulang yang retak yang dirasakan Yun Ce bukanlah ilusi. Ekspresi di mata Yun Ce berubah dari hati-hati menjadi berbahaya dan dia bergegas menuju serigala es sendiri. Di Direwolf yang terluka menjadi semakin lebih agresif dan cahaya, haus darah dilepaskan dari matanya. Itu melolong dalam kemarahan, melompat sekitar 30 meter, dan menyerbu Yun Ce dengan arus udara dingin yang panik. Lebih dari setengah realem es mendalam langsung ditarik ke dalam badai angin es. Yun Ce juga melompat langsung ke sana. Ketika dia dekat, sosoknya berayun dan muncul di atas serigala es seperti hantu. Menggunakan tangannya sebagai pedang, dia memukul ke bawah. Falling Moon Sin King Star. Bang! Retak. Dengan suara keras, Yun Ce menghancurkan telapak tangannya dengan semua kekuatannya ke bagian belakang serigala es. Yang terjadi setelahnya adalah bunyi retakan yang tajam dan membelah telinga. Kekuatan fisik Yun Ce luar biasa. Di bawah serangan ini, tulang belakang serigala es dipecah menjadi beberapa bagian. Itu melolong kesakitan saat jatuh ke tanah. Setelah berguling beberapa kali, ia terbaring di tanah seperti gumpalan lumpur dan tidak bisa berdiri lagi. Tidak lama kemudian, perlahan-lahan menghilang dalam bola cahaya biru. Yun Ce mendarat perlahan, mengambil napas kecil dan menjentikkan telapak tangannya yang sedikit sakit. Dia berkata dengan suara rendah, jadi itu hanya ini. Petik 2. Tapi, ini baru permulaan. Untuk dapat lulus, saya setidaknya harus bertahan lebih dari 15 menit. Ini pasti akan menjadi lebih sulit nanti, kata Yun Ce pada dirinya sendiri. Aku lebih baik menghemat kekuatanku. Petik 2. Di benua langit yang mendalam, saat jiwa surgawi Suan Yuan Wentian musnah, tidak ada orang lain dengan kekuatan cara surgawi. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Yun Ce telah meningkat pada kecepatan yang luar biasa, dia tidak bisa menemukan orang untuk membandingkan kekuatannya. Termasuk ketika dia bertarung melawan Suan Yuan Wentian, dia tidak tahu pesawat apa yang menjadi kekuatannya, lagi pula, dia tidak tahu tentang keberadaan 7 alam mendalam surgawi saat itu. Jadi, itu bukan karena Winterfrost Direwolf adalah hanya ini, tetapi bahwa dia tidak tahu dia telah mencapai ranah yang jauh melampaui harapannya. Bab 953 hasil tidak mungkin. Dalam Realm Ice Realm, Yun Ce, yang telah menghilangkan Winterfrost Direwolf pertama tidak bersantai sedikit pun setelah membunuhnya. Sebaliknya, dia menunggu musuh lain muncul. Tapi setelah beberapa saat, lingkungannya masih sunyi. Tepat ketika dia mulai ragu, aura berbahaya akhirnya muncul sekali lagi. Kali ini, 2 garis cahaya biru muncul di hadapannya pada saat yang sama, memproyeksikan siluet 2 Direwolves Winterfrost. 2. Dia sedikit terpana tetapi saraf dan tubuhnya sudah bereaksi pada saat pertama, dengan gagah berlari ke Winterfrost Direwolf di depan. Persis seperti yang terlihat, bahkan sebelum sempat melihat sekelilingnya, Winterfrost Direwolf telah dipukul di kepalanya oleh Yun Ce di tengah ledakan hebat api Golden Crow. Oh! Direwolf Winterfrost mengeluarkan teriakan celaka dan terlempar pergi, seluruh tubuhnya tertutup api. Pada saat yang sama, aura berbahaya tiba-tiba mendekat dari belakang Yun Ce. Tidak punya cukup waktu untuk berbalik, Yun Ce malah berguling-guling di tanah, meluncur cepat dengan kilat. Ketika Winterfrost Direwolf di belakangnya menerkamnya, tangannya dengan ganas menembak ke atas dengan potongan. Retak. Dibandingkan dengan aura berbahaya mereka yang haus darah, Direwolves Winterfrost ini agak lemah. Setelah menerima potongan Yun Ce, kaki belakang kanan Winterfrost Direwolf kedua segera patah dan jatuh ke tanah di tengah-tengah jeritannya yang menyedihkan. Tubuh Yun Ce cepat berhenti sebelum melemparkan dirinya ke depan. Tepat saat dia akan mengambil kesempatan itu untuk memberikan pukulan berat pada bagian vitalnya, serangan angin dingin tiba-tiba pecah. Direwolf Winterfrost pertama yang dia hancurkan dengan menggunakan Golden Crow Flames dipenuhi dengan luka bakar dan kegembiraan yang buas. Itu melolong saat menerkam di belakang Yun Ce. Alis Yun Ce tenggelam. Postur tangannya segera berubah. Dia meraih kaki belakang yang rusak dari Winterfrost Direwolf di depannya dan berbalik, menghancurkannya di belakangnya. Bang! Meskipun Yun Ce melakukan ayunan sederhana, itu memiliki kekuatan beberapa ratus kilogram. 2 Direwolf Winterfrost bertabrakan berat, membawa mekar 2 bunga berdarah. Mengikuti lolongan menyedihkan dari Direwolves Winterfrost saat mereka terbang, hujan darah yang mengerikan mulai turun di Realm Ice Realm. Yun Ce mengulurkan kedua tangannya. Pada saat yang sama 2 Direwolves Winterfrost mendarat di tanah, beberapa ledakan api Golden Crow dilepaskan secara berurutan. Bum 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 bum. Ledakan api yang terus-menerus yang mengandung kekuatan api Golden Crow sesaat membubarkan energi dingin Winterfrost Direwolves. Begitu dia menghentikan serangannya, 2 Direwolves Winterfrost sudah menghentikan jeritan mereka dan dengan cepat menghilang dalam api. Fiuh, ini sangat mudah. Yun Ce menghembuskan udara. Mungkinkah hanya ada serigala es semacam ini di alam mendalam es? Atau akankah binatang buas yang lebih kuat muncul? Yun Ce tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Setelah menghilangkan kedua Direwolf Winterfrost begitu mereka muncul, dia harus menunggu beberapa saat lagi sebelum aura berbahaya mendekat. Kali ini, 3 garis cahaya biru melintas bersamaan. Yang muncul adalah 3 Direwolf Winterfrost dengan aura haus darah. 3. Setelah melihat 3 Direwolves Winterfrost muncul pada waktu yang sama, tidak hanya Yun Ce tidak gugup, ekspresinya bahkan agak santai.
Gelombang pertama memiliki 1, gelombang kedua memiliki 2 dan gelombang ketiga memiliki 3 dan mereka semua muncul di sekitar waktu yang sama. Ini berarti bahwa tes ini kemungkinan besar menelurkan Winterfrost di Revolves pada interval yang ditentukan dan gelombang berikutnya akan memiliki satu lagi di Revolve Winterfrost. Dia juga memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan dan ancaman Winterfrost di Revolve. Ditambahkan pada fakta bahwa mereka muncul dalam interval yang persis sama, ini sudah cukup bagi Yun Ce untuk percaya bahwa mampu bertahan selama 15 menit di sini bukanlah tugas yang sulit. Tes di sini bahkan tidak bisa dikatakan dalam napas yang sama dengan percobaan di ranah rahasia Dewa Naga di mana musuh menggandakan setiap gelombang. 3 aura kekerasan mengerikan tulang terkunci dengan kuat ke Yun Ce. Tepat ketika ketiga di Revolves Winterfrost hendak menyerang, api besar sudah meletus dari tubuh Yun Ce. Di bawah api unggun, murid berdarah Winterfrost di Revolves berkontraksi ketika mereka tiba-tiba jatuh kembali, bahkan mengeluarkan suara mendesis yang menyeramkan. Yun Ce baru saja menemukan bahwa Winterfrost di Revolves takut api. Sebagai jenis binatang buas es yang dalam, takut pada api tidak mungkin menjadi hal biasa. Api dan es awalnya saling menekan satu sama lain. Tapi untuk Yun Ce, itu jelas menjadi pengekangan satu sisi. Sementara Winterfrost di Revolves mundur, Yun Ce membuat gerakan pertama dan api unggun sekali lagi meledak di dalam Realm Ice Realm. Bang! Formasi mendalam pemeriksaan bergema sekali lagi dan praktisi mendalam kedua dikeluarkan. Mu Xiaolan tanpa sadar melangkah maju tetapi dengan cepat menyadari bahwa itu masih bukan Yun Ce. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak peserta ujian meninggal di dalam Realm Ice Realm dan segera dikeluarkan. Kecepatan dikeluarkannya ujian menjadi semakin cepat. Kadang-kadang ada sekitar selusin orang dikeluarkan dalam beberapa waktu. Negara-negara di mana mereka dikeluarkan dari Real Ice mendalam sangat mirip. Wajah mereka semua putih pucat dan mereka semua memiliki ekspresi ketakutan dan berkeringat karena kelemahan. Namun, saat mereka terbangun dari bayang-bayang maut, mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya belum terkoyak. Bahkan tidak ada bekas luka atau memar di tubuh mereka, tetapi apa yang menyambut mereka adalah fakta kejam lainnya. Cepat dan pergi menggunakan formasi yang mendalam itu, pecundang. Berhentilah mengambil tempat di sini. Petik 2. Ji Hanfeng berkata agak dingin dengan mata menyipit, Sekte Surgawi Phoenix S kami tidak pernah mengasihani yang kalah, kami juga tidak akan membuang-buang perhatian lagi pada mereka. Cepat dan pergi, saya tidak punya kesabaran untuk mengatakannya kedua kalinya. Menjadi 900 praktisi mendalam yang meninggal di Ice Deep Realm berarti mereka gagal dalam ujian akhir. Ini juga berarti bahwa impian mereka untuk bergabung dengan Freezing Snow Hall telah menjadi ilusi. Wajah para pecundang berubah pucat tetapi tidak ada yang berani menentang perintah Ji Hanfeng karena mereka semua pergi menyeret langkah kaki yang berat. Benar, di alam dewa yang kejam dan kompetitif ini, tidak ada yang akan mengasihani sampah atau yang kalah, juga tidak ada yang mau repot-repot melihatnya. Aneh, bagaimana anak nakal bernama Yun Ce belum keluar? Ji Hanfeng bergumam dalam kebingungan. Itu, bukan dia lagi. Ah, sangat aneh, lebih dari 600 orang telah keluar, mengapa dia belum keluar? Semakin banyak orang yang dikeluarkan dari Realm Ice Realm namun Yun Ce, orang yang seharusnya menjadi yang pertama gagal karena kekuatannya yang paling lemah masih belum muncul. Tes realitas badai salju bisa ditipu, tetapi Ice Realm adalah proyeksi. Itu adalah penilaian kekuatan asli yang tidak mungkin untuk ditipu dalam bentuk atau bentuk apapun. Itu pada dasarnya tidak mungkin untuk menahan satu pukulan dari Winterfrost di Revolve dengan kekuatan yang mendalam di tingkat kelima dari Sovereign Profound Realm, jadi bagaimana dia bisa mungkin bertahan sampai sekarang? Ji Hanfeng bingung tanpa batas waktu, Mu Xiaolan tercengang dan ekspresi Mu Susan, yang telah menyaksikan seluruh proses terus berfluktuasi. Saat ujian akhir berlangsung, semakin banyak peserta ujian yang dikeluarkan dari Real Ice mendalam. Pada akhirnya, mengikuti suara formasi yang mendalam, peserta ujian ke-900 itu dikeluarkan di tengah-tengah jeritan yang mengerikan. Dentang. Cahaya formasi yang dalam tiba-tiba mulai berfluktuasi hebat pada saat ini ketika cahaya biru yang dalam menjadi putih bercahaya. Bang! Peserta ujian ke-900 dan yang pertama dikeluarkan dari formasi yang dalam tetapi perbedaannya adalah bahwa tubuh yang diperiksa ini dikelilingi oleh lapisan cahaya putih, warnanya sama dengan formasi yang dalam. Cahaya putih ini adalah bukti bahwa ia telah berhasil melewati persidangan Realm S mendalam. Yang juga berarti bahwa ia telah lulus ujian akhir Freezing Snow Hall dan memenuhi syarat untuk menjadi murid dari Freezing Snow Hall. Ketika dia melihat cahaya putih di tubuhnya, praktisi yang dalam itu langsung melupakan teror kematiannya. Dalam kegembiraannya, dia menjabat tangannya dan berteriak dengan liar. Setelah dia, semakin banyak peserta ujian yang dikeluarkan secara berurutan. Masing-masing dari mereka mengenakan cahaya putih, yang membuktikan bahwa mereka telah berhasil melewati ujian di tubuh mereka. Pada saat ini, mereka yang masih di Realm mendalam es semua telah lulus ujian. Kompetisi terakhir sekarang melihat siapa yang bisa mendapatkan gelar nomor 1 dan mendapatkan Jade Valen Ice Soul Pellet, yang seperti harta suci di mata mereka. Tapi Mu Xiaolan masih tidak melihat Yun Ce. Apa yang terjadi di sini? Ji Hanfeng mondar-mandir, alisnya saling menempel. Peserta ujian pertama yang dikeluarkan bukan Yun Ce sudah cukup untuk mengejutkannya. Namun, setiap peserta ujian yang dikeluarkan setelah itu memberinya lebih banyak kejutan, satu demi satu. Pada saat ini, dia sudah meragukan apakah ada masalah dengan matanya atau ingatannya. Mungkinkah bocah itu tidak memasuki formasi yang mendalam sebelumnya dan menggunakan semacam metode untuk diam-diam menyelinap pergi? Ji Hanfeng merenung dalam hati. Dia tidak bisa menemukan penjelasan lain yang mungkin selain dari yang ini.
Senior Susan, apakah Anda melihat apakah Yun Ce benar-benar masuk ke dalam formasi mendalam persidangan? Mu Xiaolan memiliki pikiran yang persis sama seperti Ji Hanfeng. Dia tidak mungkin menggunakan semacam artefak mendalam spasial yang aneh untuk diam-diam pergi sebelum ujian dimulai, bukan? Kalau tidak, mengapa dia belum keluar? Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa seseorang di tingkat kelima dari Sound Mendalam Realm bisa tinggal di Realm Mendalam Ais selama itu. Meskipun Mu Bingyun memujinya berkali-kali, mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius. Dia masih hanya di Realm Mendalam Sovereign. Dia juga pernah bertarung dengan Yun Ce sekali. Di daerah salju es ekstrim, ketika mereka pertama kali bertemu, tamparan santai darinya telah mengirim Yun Ce terbang. Mu Susan tidak langsung menjawab. Dia memegang dagunya dengan tangannya dan berkata dengan sangat terkejut, sepertinya tuanmu telah membawa kembali orang yang sangat berbakat, hoho. Sudah bertahun-tahun sejak saya memiliki perasaan harapan seperti itu. Petik 2. Mu Xiaolan tidak menangkapnya sama sekali. Bang, bang, bang. Sementara mereka berbicara, beberapa peserta ujian menembak. Seiring berjalannya waktu, kesulitan dari percobaan real mendalam es akan meningkat. Pada saat ini, peserta ujian akan dikeluarkan setiap beberapa kali nafas. 80. 90. 95. 98. Ketika orang ke-98 dikeluarkan dengan cahaya putih berputar-putar di sekujur tubuhnya, formasi yang dalam akhirnya tenang. Waktu yang lama berlalu dan tidak ada peserta ujian lainnya yang dikeluarkan. Dan dengan angka 98, ini jelas berarti bahwa masih ada dua orang di dalam realem mendalam es. Li Mingcheng belum keluar, yang berarti salah satu dari mereka adalah Li Mingcheng. Ini tidak terduga. Tapi siapa yang bisa jadi orang lain itu? 100 napas penuh telah berlalu sejak peserta ujian sebelumnya telah dikeluarkan tetapi formasi mendalam masih tidak menunjukkan gerakan. Seperti yang diharapkan dari Li Mingcheng, untuk benar-benar bertahan begitu lama tanpa mati, seru seorang praktisi mendalam yang telah lulus ujian. Mereka semua baru saja mengalami teror dari persidangan Realm Ice Realm. Setiap Winterfrost di Rewolf adalah keberadaan mimpi buruk. Diharapkan Li Mingcheng bisa bertahan selama ini. Lagi pula, dia pasti memiliki kekuatan semacam itu. Tapi, siapa orang itu, untuk benar-benar bertahan tanpa keluar sampai sekarang? Aku tidak tahu. Tampaknya tidak ada orang yang setara dengan Li Mingcheng di persidangan badai salju. Petik 2. Mungkinkah mereka menyembunyikan kekuatan mereka? Kamu tidak perlu menebak secara acak. Ji Hanfeng mendengus dingin. Pada titik ini, dia benar-benar percaya pada tebakannya sendiri dan berkata dengan acuh tak acuh, saat ini, hanya ada satu orang di alam mendalam es, bukan dua. Karena sampah tertentu takut dia akan gagal terlalu menyedihkan sehingga bahkan sebelum realem mendalam es dimulai, dia menggunakan semacam artefak spasial untuk melarikan diri. Dia mungkin menggunakan hal yang sama yang dia gunakan untuk menipu melalui realitas badai salju. Petik 2. Kata-kata Ji Hanfeng segera memungkinkan kelompok peserta ujian untuk melihat cahaya. Petik 2. Bab 954 sulit untuk mati. Di realem Ice mendalam, Yun Ce masih dalam pertempuran yang keras melawan Dirfov Winterfrost tanpa mengetahui bahwa pemeriksaan sudah mendekati akhir. Setelah melawan 11 gelombang Winterfrost di Rewolfes, Yun Ce sudah dipenuhi luka dan darah tetapi aura yang meluap-luap di tubuhnya sepertinya tidak berkurang sama sekali. Itu bahkan lebih mengamuk dari sebelumnya. Bahkan matanya mengungkapkan cahaya yang bahkan lebih kejam daripada Winterfrost di Rewolfes. Mati, lotus penyucian merah. Ledakan. Api Golden Crow meledak dengan gila-gilaan di ruang sempit dan Winterfrost di Rewolfes yang menyerang ke arahnya semua menjerit dan ditelan oleh lotus api yang meledak, sebagian besar dari mereka langsung dibakar menjadi beberapa bagian. Gelombang-gelombang. Di lautan api yang menyebar, aura berbahaya tiba-tiba mendekat dan Winterfrost di Rewolf melompat keluar dari lautan api dengan api di sekujur tubuhnya. Cakar serigala yang tercemar darah mencakar Yun Ce dengan kekuatan dan kebencian yang mengerikan. Gambar setelah itu dirobek dalam sekejap. Yun Ce mengulurkan telapak tangannya setelah berteleportasi dan mengembun udara menjadi es. Sebuah kerucut es yang panjangnya hampir 2 meter tanpa ampun menusuk langsung melalui tubuh Winterfrost di Rewolf yang tertutup api. The Winterfrost di Rewolf sudah terluka parah karena terbakar dan setelah ditikam oleh kerucut es, ia menjerit dan menghilang dalam cahaya sebelum bahkan mendarat di tanah. Pada titik ini, gelombang ke-11, seluruh kelompok 11 Dirfol Winterfrost dibunuh oleh Yun Ce. Fiuh. Yun Ce menarik napas panjang, dalam. Ada luka-luka di tubuhnya di mana-mana, tetapi jika seseorang melihat dengan ama, orang akan memperhatikan bahwa meskipun luka-luka ini tampak menakutkan, tidak ada satupun yang cukup dalam untuk mencapai tulang. Konsumsi energinya sangat kecil karena dia belum menggunakan Heaven Smithing Sword. Sampai sekarang, dia hanya sedikit kehabisan napas. Sekitar 15 menit seharusnya sudah lewat sekarang, kata Yun Ce pada dirinya sendiri. Saat dia bertarung melawan Winterfrost di Rewolfes, dia juga telah memperkirakan waktu dalam benaknya karena mususan memberitahunya bahwa kira-kira 15 menit adalah waktu yang dia harus tetap hidup baginya untuk nyaris tidak bisa melewati ujian akhir. Tapi, Yun Ce mengernyitkan alisnya dan bergumam, apakah orang itu bernama mususan mencoba menipu saya? Berlangsung selama 15 menit sepertinya agak terlalu mudah. Tantangan semacam ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi 1000 praktisi cara surgawi yang kuat yang berhasil melewati realitas badai salju. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk bertahan 15 menit bahkan untuk orang yang paling lemah, bukan? Petik 2.
Selain dari tekanan yang dirasakan Yun Ce ketika dia pertama kali menghadapi Direwolves Winterfrost, setelah dia mengamati cara mereka menyerang dan kelemahan mereka, 10 gelombang yang mengikuti semuanya relatif mudah baginya dan tidak menghabiskan banyak energinya. Dan dia sepenuhnya percaya bahwa jika dia menggunakan Heaven's Meeting Sword, belum lagi terluka, bahkan jika Winterfrost Direwolves semua menyerangnya sekaligus, mereka tidak akan bisa sampai dalam 10 langkah darinya. Orang-orang yang mengikuti ujian akhir ini bersamanya semua memiliki kuasa cara surgawi. Menghadapi Direwolves Winterfrost yang memiliki kekuatan dan kecepatan tinggi tetapi memiliki tubuh yang relatif rapuh, bahkan jika mereka menghadapi beberapa Direwolves secara bersamaan, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Agar aman, saya harus. Sama seperti Yun Ce berpikir dan ragu-ragu, cahaya biru melintas di sekelilingnya. Gelombang Winterfrost Direwolves yang ke-12 muncul dalam cahaya biru. 12 dari mereka muncul pada saat yang sama pada gelombang ke-12. 12 aura keras langsung mengunci Yun Ce tetapi dia masih tidak bereaksi segera, karena dia masih ragu apakah akan mengakhirinya sekarang atau melanjutkan 1 atau 2 gelombang lagi. Pada akhirnya, dia memilih yang terakhir. Bahwa Mususan adalah seseorang yang tampaknya memiliki integritas dan martabat dan kami adalah orang asing, jadi tidak ada alasan untuk berbohong padaku dengan sengaja. Alasan saya bisa menangani ini dengan mudah mungkin berhubungan dengan toleransi saya terhadap dingin dan Star God Broken Shadow saya. Mungkin juga saya masih meremehkan tingkat kekuatan saya saat ini. Memikirkan hal ini, Yun Ce berdiri diam tanpa bergerak dan membiarkan 12 Winterfrost Direwolves menyerang ke arahnya. Oh, bang. Ke-12 Winterfrost Direwolves semua menyerang dengan gila dan badai angin yang sangat mengerikan muncul di ruang realem es yang mendalam. Beberapa luka berdarah dan puluhan bekas cakar muncul langsung di tubuh Yun Ce. Tapi itu saja. Jika itu adalah beberapa praktisi mendalam lainnya, mereka akan langsung dicabik-cabik, dibekukan atau diubah menjadi potongan-potongan berdarah dalam kondisi seperti ini. Tubuh Yun Ce sangat tangguh dengan keberadaan sumsum Dewa Naga. Bahkan dalam tidurnya, garis keturunan Dewa Naganya menjadi lebih tebal dengan yang kedua. Sampai sekarang, bahkan dia tidak tahu seberapa kuat garis keturunan Dragon God-nya. Saat itu ketika dia bertarung sengit dengan Xuan Yuan Wentian, dia bisa mengambil pedang absolut tanpa kembali, terkuat Xuan Yuan Wentian secara langsung tanpa ditusuk saat tubuhnya terkendali, belum lagi serangan Dirfoliol Winterfrost ini. Ke-12 Winterfrost Direwolves mencakar dan menggigitnya, melukai seluruh tubuhnya, tetapi itu tidak cukup untuk membunuh Yun Ce. Sebaliknya, itu membuatnya menggertakkan giginya kesakitan dan meraung, kalian semua harus mati. Abu mata air kuning. Ledakan. Dalam lolongan, api Golden Crow yang paling ekstrim meledak tanpa ampun dan langsung mengubah Realm Ice Cold yang membeku menjadi api neraka yang membakar emas. Dalam api destruktif yang mengerikan, Winterfrost Direwolves tidak punya tempat untuk melarikan diri bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melolong dan mereka semua dibakar menjadi abu. Setelah api menyebar, Realm Es yang mendalam tidak lagi beku. Sebaliknya, setiap sudutnya sangat panas. Adapun di Direwolves Winterfrost, mereka semua menghilang tanpa jejak, bahkan tidak ada rambut yang tersisa. Seharusnya begitu. Mengambil semua ini tanpa apa-apa, melihat lengannya yang berdarah, Yun Ce mengertakkan giginya kesakitan. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berteriak, aku menyerah. Petik 2. Ji Hanfeng mengatakan bahwa jika seseorang tidak berani menghadapi kematian selama pemeriksaan, seseorang dapat berteriak, aku menyerah, untuk mengakhiri ujian secara langsung. Tapi dia tidak melakukannya karena dia takut mati. Cahaya putih jatuh dari langit yang kosong dan melemparkannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Saat cahaya putih berkedip, dia menghilang dari realem es tertinggi dan realem es bawah dia baru saja runtuh, menghilang ke kehampaan. The Realm Ice Realm bukan ruang independen yang dibangun oleh aula salju pembekuan, itu hanya ruang sementara yang diciptakan oleh kekuatan formasi mendalam satu persatu. Bang! Sebuah cahaya muncul dari ujian yang mendalam dengan semua orang menunggu dan sebuah bayangan akhirnya terbang keluar dan mendarat di tanah dalam cahaya putih. Ini Li Mingcheng. Li Mingcheng akhirnya keluar. Mengesankan. Li Mingcheng memang mengesankan. Dia benar-benar tetap hidup selama 100 napas waktu lebih lama dari tempat kedua, jadi. Sangat menakjubkan. Petik 2. Tentu saja, dia dibesarkan di Ice Phoenix Realm dan dia adalah keponakan dari Main Hall Master dari Freezing Snow Hall. Kami tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Petik 2. Jika kita berada di kelompok lain, kita mungkin masih bisa mencoba bersaing untuk pelet jiwa es Jade Valen tetapi kami berada di kelompok yang sama dengan Li Mingcheng. Itu sangat sial, salah satu praktisi mendalam yang berada di peringkat teratas dalam daftar mendesah dan berkata. Cahaya putih pada Li Mingcheng menghilang, dia duduk di tanah dengan wajahnya pucat sambil menarik napas besar. Itu sangat normal setelah mengalami pengepungan oleh Winterfrost di Direwolves tetapi dia pulih dan berdiri kembali dengan sangat cepat. Pada saat ini, Ji Hanfeng berjalan ke arahnya sambil tertawa keras. Hahaha, saudara muda Mingcheng, Anda memang orang yang diberi harapan tinggi oleh Master Balai Utama. Anda benar-benar tetap berada di Realm Es yang sangat besar untuk waktu yang lama, itu sangat mengesankan. Petik 2. Suara Ji Hanfeng yang dekat dengan telinga Li Mingcheng dengan cepat memerah wajahnya. Kecemburuan, kekaguman, dan rasa malu di sekitarnya membuatnya merasa seperti sedang melayang. Dia segera menjawab dengan nada, rendah hati, tidak sama sekali, dibandingkan dengan kakak senior, saya masih jauh di belakang. Petik 2. Junior Bruder Mingcheng, aku tidak bisa hidup dengan kata-kata itu, Ji Hanfeng tersenyum dan berkata, aku hanya berhasil melewati gelombang ke-8 Winterfrost di Direwolves di Realm Ice mendalam saat itu dan aku sudah berpikir itu mengesankan.
Berdasarkan waktu Junior Brother, Anda seharusnya sudah melewati setidaknya 10 gelombang. Saya jauh dari memiliki kualifikasi Anda. Dari ini, dalam 10 tahun, kultivasi Junior Brother Mincheng akan melampaui tambang. Ketika saatnya tiba, saya harus bergantung pada saudara muda Mincheng di aula salju pembekuan. Petik 2. Sebelum ini, Ji Hanfeng diam-diam menjilatnya. Tapi sekarang dia menyaksikan betapa mengejutkannya Li Mincheng, dia sudah memujinya di depan semua orang tanpa menyembunyikannya. Meskipun Li Mincheng masih belum cukup kuat dibandingkan dengan dia, dengan kualifikasi dan identitasnya, dia pasti akan menjadi pohon besar di aula salju pembekuan. Sebagai orang yang cerdas, tentu saja Ji Hanfeng akan memilih untuk mengambil momen yang paling cocok untuk dipegang teguh. Ahaha, apa yang saudara senior Hanfeng bicarakan? Anda menyanjung saya. Li Mincheng bertindak seolah-olah dia takut tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kebanggaan dan kesombongan yang ada di dalam matanya. Dia kemudian tidak bisa menunggu dan berkata dengan lembut, kakak senior Hanfeng, pelet jiwa es Jade Valen. Hehe, apakah ada orang lain yang bisa mengambilnya? Ji Hanfeng menatapnya sebagai tanggapan dan kemudian berbalik untuk menyapu matanya ke praktisi yang lulus ujian akhir, sudah berdiri dalam formasi yang rapi. Dia berkata dengan keras mengumumkan, bagus sekali, ujian untuk kelompok kami semuanya selesai pada saat ini. Pertama mari kita ucapkan selamat kepada semua saudara dan saudari junior. Setelah melalui 3 putaran pemeriksaan, Anda semua memenuhi syarat untuk menjadi murid dari aula salju pembekuan. Setelah menerima Ice Phoenix Engrafet Jade yang akan menjadi milik Anda nanti, Anda semua akan secara resmi menjadi murid balai salju pembekuan kami. Saya berharap Anda semua mencapai hal-hal besar mulai sekarang, buat leluhur kita bangga. Petik 2. Dan, sebagai tempat ujian pertama kali ini, serta murid baru yang paling berbakat di antara kelompok kita, Ji Hanfeng mengangkat telapak tangannya dan perlahan-lahan mengambil pelet jiwa es Jade Valen. Mata semua orang tertarik di bawah cahaya biru melamun dan menempel padanya seperti magnet. Semua mata mereka mengungkapkan hasrat dan kecemburuan yang mendalam, terutama Li Mincheng, anggota tubuhnya bergetar dan matanya cerah karena kegembiraan. Dia sangat ingin pergi ke sana dan memegang pil suci ke dadanya segera. Mata Ji Hanfeng terfokus pada Li Mincheng pada saat ini, pelet jiwa es Jade Valen ini secara alami milik. Tunggu, petik 2. Sebelum Ji Hanfeng selesai berbicara, dia terganggu oleh suara yang tenang. Wajah Ji Hanfeng segera menjadi gelap tetapi dia segera menyadari bahwa suara yang memotongnya berasal dari mususan yang telah mengamati di samping selama ini. Wajahnya langsung tenang saat dia berbalik dan menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan hormat, General Manager Susan, apakah ada sesuatu yang Anda ingin mencerahkan murid ini? Mususan mengulurkan tangannya dan menunjuk pada formasi mendalam pemeriksaan, apakah kamu tidak melihat bahwa cahaya yang mendalam dari formasi mendalam belum menghilang? Ji Hanfeng memandangi formasi pemeriksaan mendalam dengan kebingungan. Dia sedikit terkejut dan kemudian dia tiba-tiba bereaksi. Ekspresi wajahnya berubah tiba-tiba saat dia tergagap. Apa yang terjadi? Semua praktisi yang mendalam semua masih melihat formasi mendalam yang memiliki cahaya putih terang menembaki langit dengan kebingungan. Li Mincheng juga tertegun di tempat. Ji Hanfeng, ini bukan pertama kalinya kamu mengadakan ujian. Anda harus tahu betul bahwa formasi mendalam ini ada untuk pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, cahaya yang dalam akan hilang secara alami. Namun, masih di sini beroperasi, membuktikan bahwa pemeriksaan belum benar-benar berakhir. Masih ada satu peserta ujian lagi di realem mendalam es. Petik 2. Murid ini tentu saja memahami ini. Tapi ini seharusnya tidak terjadi. Murid ini sudah menghitung, 900 orang yang tersingkir sudah semuanya pergi. Setelah Li Mincheng menyelesaikan ujian, semua 99 orang yang lulus ujian semuanya ada di sini. Tidak satu lagi dan tidak satu lagi. Dan dengan Yun Che, yang lolos sebelum pemeriksaan bahkan dimulai. Ji Hanfeng tiba-tiba tersedak oleh kata-katanya dan murid-muridnya sedikit melebar, mungkinkah? Bab 955, Krisis. Sebelum Ji Hanfeng bahkan menyelesaikan kalimatnya, formasi mendalam tiba-tiba melintas dengan cahaya yang mendalam. Bola cahaya putih memisahkan diri dari formasi yang dalam dan perlahan-lahan jatuh. Setelah menyentuh tanah, cahaya putih menghilang, sebelum siluet Yun Che muncul. Praktisi yang mendalam lainnya telah dikeluarkan dari formasi yang mendalam atau diusir dengan kejam, dipukuli dan terlihat menyedihkan. Namun, Yun Che telah dikirim dengan lembut dan mendarat dengan lancar. Ini karena yang lain telah dikeluarkan oleh formasi mendalam setelah, sekarat, dan Yun Che menyerah saat masih hidup. Hal pertama yang dirasakan Yun Che adalah tubuhnya tidak terasa sakit atau mengalami cedera. Bahkan, dia tidak merasa seperti telah menggunakan energi yang mendalam sama sekali. Namun, ia segera merasakan bahwa suasana di sekitarnya sepertinya tidak tepat dan dengan cepat membuka matanya untuk mengamati daerah tersebut. Mu Xiaolan masih tetap jauh di depannya namun mulutnya terbuka lebar. Mu Susan, yang berdiri di sampingnya, memiliki pandangan yang sangat aneh di matanya. Di sampingnya, sekelompok praktisi yang mendalam diatur dengan rapi agar Ji Hanfeng berdiri di depan mereka. Pada saat yang sama dia melihat Ji Hanfeng, dia juga segera melihat Li Mincheng, yang berdiri di depan kelompok. Dan di antara orang-orang ini, masing-masing dari mereka semua terbelalak, seolah-olah mereka telah melihat hantu di siang hari bolong. Yun Che belum mati dari realem Ice Realem sehingga kondisi mentalnya tidak berantakan. Setelah seketika tertegun, situasi di sekitarnya, suasana, serta ekspresi wajah semua orang segera membuatnya sadar bahwa sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah dengan ujian? Seharusnya tidak ada, maka satu-satunya hal yang mungkin adalah aku orang terakhir yang keluar. Dentang.
Riak-riak energi yang dalam dihasilkan ketika suara besar terdengar dari belakang. Cahaya dari formasi mendalam segera ditarik dan hanya dalam waktu singkat, seluruh formasi mendalam menghilang. Ruang di dalam batas formasi mendalam benar-benar kosong, tanpa jejak sosok manusia. Ujian akhir dari Freezing Snow Hall benar-benar berakhir pada saat ini. Dan yang nomor satu dari ujian akhir ini, dengan kata lain, orang terakhir yang meninggalkan realem mendalam es, sebenarnya adalah Yun Ce. Melihat Yun Ce yang muncul dari dalam cahaya putih dan lenyapnya formasi yang mendalam, semua orang yang hadir merasa seolah-olah otak mereka telah jatuh. Bahkan setelah menatap cukup lama, mereka masih tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Hasil Li Mingcheng sangat luar biasa. Jika dia memperoleh nomor satu, tidak ada yang akan merasa itu tidak terduga. Namun, kekuatan mendalam Yun Ce jelas hanya di tingkat kelima dari realem mendalam realem. Mengesampingkan memasuki jalan surgawi, bahkan jika dia berada di realem mendalam sovereign, dia hanya pada tahap tengah itu. Lebih jauh lagi, ia bahkan adalah seorang praktisi mendalam yang datang dari alam bawah dan jauh lebih lemah daripada praktisi dewa alam mendalam dari tingkat yang sama. Dengan kekuatan dan kelahirannya yang dalam, lupakan tentang Freezing Snow Hall, memasuki Snowfall Palace akan sangat sulit juga. Dia bisa berpartisipasi dalam ujian di Freezing Snow Hall, hanya izin khusus, yang diberikan oleh Master Balai Utama sebagai bentuk ejekan dan bahkan sedikit malu. Dia menerima lamarannya hanya lelucon di mata semua orang. Dan itu adalah, lelucon ini, yang telah benar-benar melampaui Li Mingcheng dalam ujian akhir dan telah melampaui semuanya. Yun Ce, Ye, Yu, Mu Xiaolan tidak dapat menyesuaikan pikirannya dari rasa perbedaan yang sangat besar ini. Kau, sebenarnya, nomor satu. Yun Ce memandang Mu Susan. Dari situasi sekarang, bagaimana ia bisa gagal memahami bahwa ia sebenarnya ditipu oleh manajer umum dari hall salju pembekuan ini. Selain itu, pandangan yang agak bermakna yang dilakukan oleh Mu Susan jelas merupakan pengakuan yang sangat besar. Di realem mendalam es, ia menduga jika 15 menit sedikit pendek. Tapi dia tidak pernah berharap itu sebenarnya terlalu lama. Sepertinya Mu Susan telah menyadari sesuatu dari berbagai perilaku Yun Ce dan hasil ujian realitas badai salju dan dengan demikian, menipu dia sedikit. Belum lagi, itu dilakukan tanpa jejak. Bahkan dengan kelihayan Yun Ce, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh. Sebagai seseorang yang bisa memiliki status tinggi bahkan di alam dewa, bagaimana mungkin dia menjadi orang biasa? Namun, melihat dari perspektif lain, hasil ini membuat Yun Ce menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan tingkat kekuatannya saat ini. Ketika ia pertama kali melangkah ke alam mendalam yang berdaulat, ia mampu membunuh Suan Yuan Wentian yang kekuatannya yang dalam telah mencapai tingkat dewa. Saat ini, kekuatannya yang mendalam telah mencapai tahap tengah sovereign mendalam realem. Kemungkinan besar, tingkat kekuatan para praktisi mendalam yang surgawi yang dapat ia ikuti, jauh melampaui prediksi awalnya. Melihat hal-hal sekarang, sepertinya tidak lagi mungkin baginya untuk tetap rendah meskipun dia ingin. Yun Ce menghela nafas, sambil diam-diam bergumam pada dirinya sendiri dalam benaknya. Seseorang sepertiku seperti matahari yang menggantung di langit malam. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan, tidak mungkin untuk menutupi cahaya yang terlalu cemerlang ini. Petik 2. Berbalik, Yun Ce menghadapi kerumunan yang bingung dan berbicara kepada Ji Hanfeng. Sekarang, aku harus memiliki kualifikasi untuk menjadi murid balai salju pembekuan, kan? Tidak hanya itu, sebelum Ji Hanfeng bisa menjawab, Mu Susan sudah tertawa kecil saat dia berbicara. Anda adalah orang terakhir yang meninggalkan alam es yang mendalam dan tanpa ragu menjadi pendatang baru yang paling baik di antara para murid. Anda tidak hanya akan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid resmi balai salju pembekuan, Anda juga akan menerima pelet salju es Jade Valen sebagai hadiah. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, jika seseorang membantu Anda dalam sepenuhnya menyempurnakan pelet salju es Jade Valen ini, seluruh makhluk Anda akan dilahirkan kembali dan Anda akan mengalami pertumbuhan luar biasa sejak saat itu. Petik 2. Tunggu sebentar. Suara cemas tiba-tiba terdengar. Li Mingcheng keluar dari grup, wajahnya serius saat dia berseru dengan keras. Dia tidak bisa menerima pelet salju es Jade Valen. Siapapun akan dapat melihat bahwa hasil ujian ini tidak biasa. Bocah Yun Ce ini, jelas telah menipu. Petik 2. Di bawah instruksi Mu Fengsu, ia menunda masuknya ke balai salju pembekuan selama bertahun-tahun untuk mendapatkan pelet salju es Jade Valen, yang secara khusus diberikan dalam ujian tahun ini. Untuk hari ini, dia telah bertahan selama bertahun-tahun dan telah mempersiapkan selama bertahun-tahun. Jade Valen Ice Snow Pellet sudah dalam jangkauannya, bagaimana dia bisa membiarkannya mendarat di tangan orang lain? Belum lagi itu diberikan kepada sampah yang tidak tahu tempatnya. Aku curang. Di mana buktinya? Kata Yun Ce tak berdaya. Dengan bagaimana situasi telah berkembang, tidak mungkin lagi baginya untuk tetap rendah. Dia tidak punya pilihan selain menindaklanjuti dengan hasil ini. Bukti. Li Mingcheng tertawa dingin, saat dia berjalan menuju Yun Ce, selangkah demi selangkah. Apakah ada kebutuhan untuk bukti untuk ini? Selama itu seseorang yang tidak buta, jelas untuk melihat bahwa Anda benar-benar curang. Setiap orang dari Winterfrost di Revolves di Real Ice mendalam adalah binatang buas yang mendalam di tingkat pertama dari Divine Origin Realm dan mereka memiliki kemampuan ofensif yang sangat kuat. Bahkan saya harus sangat berhati-hati ketika berurusan dengan mereka. Anda, bagaimanapun, hanya sampah di tahap tengah dari Sound mendalam Realm. Satu-satunya hasil yang mungkin Anda miliki adalah untuk dibunuh secara instan dalam menghadapi Winterfrost di Revolve, jadi bagaimana mungkin Anda bisa tetap berada di Realm Ice mendalam untuk jangka waktu yang lama? Petik 2. Saudara muda Mingcheng benar, kata Ji Hanfeng,
Matanya terpaku pada Yun Che. Saya percaya ini bukan hanya saudara muda Ming Cheng, setiap orang di sini tidak dapat mempercayai hasil ini. Yun Che, Anda benar-benar punya nyali besar. Pengadilan Freezing Snow Hall dirancang untuk memilih murid yang sangat baik untuk Divine Ice Phoenix Sect. Dalam menghadapi keagungan surgawi seperti itu, Anda benar-benar berani menipu. Kamu hanyalah orang rendahan dari alam bawah, tempat seperti apa kamu membuat Divine Ice Phoenix Secte menjadi seperti itu. Petik 2. Ji Hanfeng. Yun Che sedikit marah dengan istilah, orang rendahan dari alam yang lebih rendah, karena dia tanpa nama menyebutkannya. Sebelum ujian, Anda pernah mengatakan bahwa masih mungkin untuk lulus ujian Snowstorm Realm melalui trik tetapi tidak mungkin bagi siapapun untuk menipu melalui ujian Realm S mendalam. Inilah yang Anda katakan secara pribadi. Saat ini, atas dasar apa kau curiga aku selingkuh? Petik 2. Betul, atas dasar apa? Karena Anda mengatakan Yun Che curang, tunjukkan beberapa bukti paling tidak. Mu Xiaolan menyerbu dan berdiri di sebelah Yun Che, saat dia berkata sedikit dengan mengesankan. Sebenarnya, dalam benaknya, dia sangat gugup. Sangat gugup. Karena bahkan dia benar-benar yakin bahwa Yun Che pasti curang. Jika tidak, dengan tingkat kekuatannya yang sangat dalam, bagaimana mungkin dia bisa tetap berada di realem mendalam es begitu lama? Namun, Yun Che dibawa ke sini oleh Mu Bingyun, jadi dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berdiri di sisinya. Lebih jauh lagi, dia harus gelombang-gelombang tidak boleh mengaku selingkuh. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Yun Che, berselingkuh dalam ujian Freezing Snow Hall adalah skandal besar. Jika itu berubah menjadi nyata, dia tidak khawatir tentang konsekuensi yang akan menimpa Yun Che tetapi ada kemungkinan besar bahwa itu akan mempengaruhi reputasi Mu Bingyun. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Sangat mudah untuk menentukan apakah Yun Che benar-benar curang, kata Li Mingcheng dengan percaya diri. Selama ujian sebelumnya, Yun Che tinggal di realem mendalam ice selama tepat 15 menit. Saya, Li Mingcheng, mengakui bahwa saya tidak mampu mencapai prestasi seperti itu tetapi Yun Che sebenarnya mampu melakukannya. Kemudian, jika dia tidak menipu, kekuatannya pasti jauh melebihi milikku. Petik 2. Ketika kata-kata ini diucapkan, para praktisi mendalam di sekitarnya langsung tertawa. Li Mingcheng berada di tingkat ketiga dari alam asal surgawi dan bahkan pada tahap akhir. Menambahkan hadiah bawaannya, dia pasti mampu pergi kaki ke kaki dengan lawan di tingkat keempat dari Divine Origin Realm. Adapun Yun Che, dia adalah seseorang dari alam rendah yang bahkan belum melangkah ke jalan surgawi. Dia adalah lelucon dari ujian ini dan tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan Li Mingcheng sama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa lebih kuat dari Li Mingcheng? Lalu, Li Mingcheng mengangkat tangannya ke arah Yun Che, ekspresinya dibawa dengan senang hati dan cemoohan. Apakah dia curang atau tidak, kita akan tahu begitu kita bertukar pukulan. Yun Che, karena Anda mengklaim bahwa Anda tidak curang, maka biarkan kami mengatasinya. Oh, Anda tidak perlu mengalahkan saya sepenuhnya, selama Anda mampu bertahan melawan 5 serangan saya, Li Mingcheng, akan mengakui bahwa Anda tidak curang. Namun, jika Anda tidak dapat melewati 5 serangan dari seseorang yang hasilnya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Hehehe. Hahaha, saran yang sangat bagus dari saudara muda Mingcheng. Ji Hanfeng tertawa. Kerumunan praktisi yang mendalam di sekitarnya baik memberikan Yun Che sedih atau melirik dalam hati mereka. Mereka semua percaya bahwa Li Mingcheng benar-benar berpikir terlalu tinggi padanya untuk mengusulkan 5 serangan. Atau, dia hanya mencoba mempermainkannya. Yun Che, apakah kamu mendengar itu? Ji Hanfeng berkata dengan nada dingin, memerintah. Jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak curang, maka bertukar pukulan dengan Li Mingcheng untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk tinggal di realem mendalam ice untuk waktu yang lama, berurusan dengan hanya 5 pukulan dari Li Mingcheng harus menjadi sepotong kue, kan? Tidak, Mu Xiaolan menarik lengan Yun Che dan berkata dengan tatapan tegas. Yun Che dibebaskan dari ujian pertama karena izin, khusus Master Hall utama. Untuk ujian realem salju dan alam nyata, Yun Che mengikuti prosedur yang sama dengan peserta lainnya dan memasuki formasi mendalam yang sama untuk ujian. Anda banyak yang tidak memiliki bukti dan hanya membuang tebakan Anda sendiri, jadi atas dasar apa Anda mengklaim bahwa dia curang? Alasan mengapa Yun Che secara pribadi dibawa ke sini oleh tuanku, adalah karena dia memiliki kekuatan seperti itu. Jadi atas dasar apa dia harus menderita dari semua kecurigaanmu yang konstan? Petik 2. Selanjutnya, Ji Hanfeng, kamu sepertinya sudah lupa. Mu Xiaolan mengangkat suaranya sedikit. Ujian aula salju pembekuan semuanya dilengkapi oleh formasi yang mendalam. Anda hanya seorang pengawas dan pencatat dan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan dalam proses atau hasil ujian. Hasil ujian sudah ditentukan secara instan setelah menghilangnya formasi yang mendalam. Kamu pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Yun Che membuktikan bahwa dia tidak curang. Petik 2. Ji Hanfeng terdiam sesaat, tanpa sepatah kata pun untuk membantah. Karena apa yang dikatakan Mu Xiaolan benar. Dia hanya seorang pengawas dan perekam. Hasil dan proses ujian semuanya ditentukan dan dilalui oleh formasi yang mendalam itu sendiri. Dia, seorang murid tunggal Freezing Snow Hall, pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan. Li Mingcheng buru-buru melangkah maju dan berkata dengan nada yang benar. Masalah kecurangan Yun Che tidak lagi hanya masalah tentang hasil ujian tetapi masalah tentang aula salju pembekuan dan bahkan keadilan dan reputasi seluruh Divine Ice Phoenix Secte. Jika, Anda membuatnya terdengar sangat boros tetapi sebenarnya, bukankah itu semua hanya untuk pelet salju es Jade Valen?
Kalimat tunggal Mu Xiaolan langsung menembus pikiran Li Mingcheng dan dia mendesak, Ji Hanfeng, ujian telah berakhir sudah lama, mengapa Anda belum mengumumkan hasil dan menyerahkan pelet salju es Jade Valen kepada Yun Ce? Inilah yang seharusnya Anda lakukan. Saat ini, Mu Xiaolan merasa seolah-olah bokongnya terbakar, karena dia hanya ingin segera menyelesaikan masalah di sini dan membawa Yun Ce ke Mu Bingyun. Mereka kemudian akan memikirkan tindakan balasan setelah itu. Dia tidak boleh membiarkan kasus kecurangan ini berubah menjadi kenyataan tepat di tempat. Xiaolan benar, Ji Hanfeng memang tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan dalam proses dan hasil ujian. Secara alami, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan pertukaran Yun Ce dengan Li Mingcheng untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Petik 2. Suara tenang terdengar dari belakang. Orang yang berbicara pada dasarnya adalah Mu Susan. Mendengar Mu Susan datang untuk menyelamatkannya, Mu Xiaolan menghela nafas lega di hatinya. Saat dia hendak melemparkan pandangan bersyukur, kata-kata Mu Susan berikutnya hampir membuatnya melompat. Tapi saya lakukan. Petik 2. Bab 956 Star Picker Stone. Senior Susan, Anda, Mu Xiaolan tiba-tiba terpana. Mu Susan melangkah maju dan berkata dengan hormat, Yun Ce, tidak ada yang pernah lulus ujian aula salju pembekuan tanpa memiliki kekuatan yang mendalam pada cara surgawi dalam sejarah Sekte S.A.S. Phoenix kami dan pangkat Anda bahkan melampaui orang lain. Meskipun tidak ada kemungkinan untuk berselingkuh di realem mendalam es, tidak menyebutkan orang-orang di sini, bahkan jika Raja Realem Besar datang ke sini secara pribadi, dia akan mempertanyakan hasilnya. Saya yakin Anda tahu ini dengan jelas di hati Anda. Petik 2. Yun Ce. Jadi, sebagai General Manager dari Freezing Snow Hall, aku memerintahkanmu untuk membuktikan bahwa kamu tidak curang dalam ujian realem mendalam es. Anda tidak dapat menolak ini. Alis Mu Susan sedikit menurun, karena ini bukan lagi hanya tentang hasil pemeriksaan. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti, maka Anda tidak hanya akan kehilangan kualifikasi memasuki aula salju pembekuan, Anda juga akan dihukum berat. Senior Susan, Anda, bagaimana bisa Anda? Mu Xiaolan menginjak kakinya dengan panik. Li Mingcheng mulai tertawa penuh kemenangan dan matanya penuh belas kasihan ketika melihat Yun Ce. Sebagian besar praktisi mendalam lainnya juga mengungkapkan ekspresi senang. Karena kali ini, manajer umum yang berbicara secara pribadi. Senior Susan adalah manajer umum dari aula salju pembekuan kami. Posisinya di Freezing Snow Hall hampir sama dengan Main Hall Master. Setiap kata-kata Senior Susan beratnya 1 ton. Sekte Es Phoenix Surgawi kita adalah tanah suci surgawi, bagaimana kita bisa membiarkan seekor anak ayam kecil sepertimu mencemari itu? Yun Ce, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu kali ini? Ji Hanfeng berkata dengan nada kasar. Yun Ce memandang Mu Susan dengan hati-hati. Dia tidak merasakan jejak permusuhan terhadapnya, sebaliknya, itu lebih seperti rasa ingin tahu yang dalam dan eksplorasi. Baiklah, bagaimana saya bisa membuktikan diri? Yun Ce memandang Mu Susan dan bertanya tanpa daya. Tentu saja Anda akan membuktikan dengan kekuatan Anda, kata Mu Susan dengan senyum tipis, saran Li Mingcheng sangat baik. Jika Anda menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk tetap berada di alam mendalam es untuk waktu yang lama, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak bisa berhadapan langsung dengan Li Mingcheng. Anda akan bertarung melawan Li Mingcheng dan setelah 5 gerakan, hasilnya akan jelas. Li Mingcheng, Anda adalah orang pertama yang menuduh Yun Ce selingkuh, jadi saya akan menyusahkan Anda untuk mengurus masalah ini. Petik 2. Mendengar persetujuan, Mu Susan, Li Mingcheng tiba-tiba merasa tersanjung dan langsung berkata, murid ini pasti akan melakukan upaya habis-habisan. Susan senior dapat yakin akan hal ini. Petik 2. Ekspresinya menjadi serius saat dia menghadapi Yun Ce dan berkata dengan nada mengejek, di sini, Yun Ce, gunakan semua kekuatanmu dan biarkan aku menyaksikan kekuatan tempat pertama dari pemeriksaan realem yang mendalam ais. Saya tidak akan mengambil kembali apa yang saya katakan tadi, hanya 5 langkah. Jika Anda tidak jatuh dalam 5 gerakan, Anda menang. Jika Anda tidak curang, itu seharusnya menjadi hal termudah di dunia dengan kekuatan Anda yang menang melawan saya dalam ujian. Petik 2. Namun, Yun Ce mengabaikannya dan berkata sambil masih menatap Mu Susan, Susan senior, identitasmu tidak biasa. Di tempat ini, aku secara alami tidak memiliki kekuatan untuk menolak perintahmu dan aku memang tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan senior Susan barusan. Tetapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Petik 2. Oh, Mu Susan memandang ekspresinya dengan penuh minat. Sangat sederhana, kata Yun Ce dengan acuh tak acuh, jika aku melawan Li Mingcheng dan kalah dalam 5 gerakan, aku tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki Freezing Snow Hall, aku juga akan dihukum berat seperti yang kau katakan sebelumnya. Konsekuensinya sangat parah sehingga menakutkan untuk dipikirkan. Tetapi, jika saya menang, itu membuktikan bahwa saya memang tidak curang. Lalu, tuduhan pada saya sekarang akan tanpa alasan dan merupakan perlakuan yang tidak adil. Jika Divine Ice Phoenix Sect benar-benar ketat dalam mencari keadilan, maka bukankah aku harus menerima kompensasi? Petik 2. Mu Xiaolan terkejut, matanya melebar saat dia menganga. Hahaha, Ji Hanfeng tertawa canggung. Yun Ce, jika Anda secara sukarela mengakuinya, senior Susan bahkan mungkin memberi Anda sedikit waktu luang dan mengurangi beratnya hukuman Anda. Tapi sekarang, bahkan ketika semuanya hilang, Anda masih bertujuan untuk menembak bulan. Ini sangat konyol. Saya tiba-tiba sangat ingin tahu seberapa rendah dari tempat yang lebih rendah tempat kelahiran Anda harus untuk memelihara lelucon besar seperti Anda. Petik 2. Yun Ce dengan acuh tak acuh menatap Ji Hanfeng untuk kedua kalinya. Kakak senior Hanfeng, dia jelas-jelas kehabisan akal dan berjuang meskipun dia sudah ditangkap. Li Mingcheng berkata sambil mencibir.
Ho, Mu Susan tertawa samar, namun masih mengangguk. Saya telah berada di aula pembekuan salju selama beberapa milenium tetapi saya belum melihat seorang murid yang berani meminta kompensasi, apalagi seseorang yang belum secara resmi bergabung dengan aula. Namun, kata-kata Anda memiliki beberapa alasan untuk itu. Baik-baik saja maka. Mu Susan mengulurkan tangannya dan lampu biru menyala di depannya. Segera setelah itu, 1 meter persegi, batu yang melepaskan kemegahan melamun dari bintang-bintang dengan santai melayang di udara di atasnya. Begitu batu aneh ini muncul, Mu Xiaolan menjerit hampir seketika, Star Picker Stone. Star Picker Stone. Reaksi Ji Hanfeng bahkan lebih ekstrim daripada Mu Xiaolan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat cahaya bintang yang melamun dan sangat terkejut hingga dagunya hampir menabrak lantai. Setelah mendengar nama, Star Picker Stone, seluruh tubuh Li Mingcheng bergetar. Mulutnya menganga terbuka dan matanya hampir menonjol keluar dari rongganya. Setengah dari praktisi mendalam lainnya memiliki ekspresi kosong tetapi setengah lainnya yang mengetahui, Star Picker Stone, semuanya terpana dan tidak dapat bernapas. Setelah mendengar nama, Star Picker Stone, seluruh tubuh Li Mingcheng bergetar. Mulutnya menganga terbuka dan matanya hampir menonjol keluar dari rongganya. Setengah dari praktisi mendalam lainnya memiliki ekspresi kosong tetapi setengah lainnya yang mengetahui, Star Picker Stone, semuanya terpana dan tidak dapat bernapas. Star Picker Stone, apa itu tadi? Ini adalah pertama kalinya Yun Ce mendengar dan melihat batu seperti ini. Namun, pancaran aneh yang dilepaskannya adalah bukti bahwa itu jelas bukan benda biasa. Menilai dari reaksi semua orang, batu ini jelas lebih berharga daripada pelet jiwa es Jade Valen. Benar, ini justru batu Star Picker. Mu Susan melanjutkan sambil tersenyum, batu Star Picker ini ditemukan jauh di atas langit, diciptakan setelah bermandikan cahaya bintang selama setidaknya 3.000 tahun, sesuatu yang hanya bisa dipenuhi tetapi tidak dicari. Kekuatan dan tingkat kelangkaannya jauh melampaui pelet Jade Valen Ice Soul. Lupakan tentang aula pembekuan salju, bahkan jika itu adalah murid Ice Phoenix Palace, tidak banyak yang akan menerima hadiah seperti itu. Sekarang, jika Anda mampu berdiri menang di bawah 5 gerakan dari Li Mingcheng dan membuktikan bahwa Anda tidak menipu dengan cara apapun, Anda tidak hanya akan mendapatkan pelet jiwa es Jade Valen tetapi juga Star Picker Stone ini. Apakah ini memuaskan Anda? Ah, Senior Susan, ini. Otak Ji Hanfeng sementara tidak teratur karena syoknya tetapi dia segera pulih. Kemenangan Yun Ce tidak ada sama sekali. Dengan kekuatan yang mendalam di tingkat kelima dari realem mendalam realem, itu benar-benar mustahil baginya untuk melewati hanya satu dari pertukaran Li Mingcheng. Dengan kata lain, hadiah ini, bahwa bahkan murid Ice Phoenix akan ngiler, pada dasarnya adalah tipuan yang murni digunakan untuk membungkam Yun Ce. Begitu ide ini muncul di kepalanya, Ji Hanfeng dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri, Susan Senior benar-benar mahir dalam menangani hadiah dan hukuman. Yun Ce, batu seperti Star Picker Stone adalah batu yang bahkan belum kusentuh selama bertahun-tahun di Freezing Snow Hall. Susan Senior telah memberi Anda wajah besar kali ini. Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Napas Li Mingcheng menjadi lebih cepat dan hanya setelah beberapa saat dia mengalihkan pandangannya dari Star Picker Stone. Dia berpikir dalam benaknya, manajer umum hall salju pembekuan ini tidak hanya mudah diajak bicara, tindakannya juga sangat murah hati. Sepertinya aku harus menjilat dengan yang ini setelah memasuki Freezing Snow Hall. Petik 2. Baiklah, Yun Ce mengangguk, lalu berbalik untuk menghadapi Li Mingcheng. Kamu bisa mulai. Petik 2. Tidak ada artinya tetap berada di tangannya sekarang karena sudah sampai pada titik ini. Yun Ce, kamu. Xiaolan, datang ke sini. Mu Xiaolan masih ingin mengatakan sesuatu kepada Yun Ce tapi dia terganggu oleh Mu Susan. Dia dengan patuh melangkah mundur dan berdiri di sebelah Mu Susan. Dia sudah sangat menyesal membawa Yun Ce dari benua langit yang mendalam. Dia menghela nafas dan dia juga harus menjadi penyelamat guru. Apa yang harus saya lakukan? Pemeriksaan pembekuan hall salju telah mencapai akhirnya dan kelompok peserta ujian lainnya juga sebagian besar dilakukan. Semakin banyak orang yang terpikat oleh kegiatan dan berputar-putar. Termasuk di antara mereka adalah baru-baru ini melewati praktisi mendalam dan murid-murid balai salju pembekuan yang mengawasi dan menjaga ketertiban di antara para peserta ujian. Hei, saya akan mengatakan ini dulu, kalian berdua hanya bertukar petunjuk. Anda tidak bisa, pasti tidak bisa saling melukai. Mu Xiaolan berkata dengan suara keras. Karena situasinya tidak bisa lagi dihindari, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba mencegah kecelakaan terjadi pada Yun Ce. Setelah semua, di depan kekuatan di jalan surgawi, tahap tengah dari Sovereign mendalam realem. Terlalu lemah. Jika Li Mingcheng memberi sedikit lebih banyak kekuatan dalam gerakannya, Yun Ce pasti akan terluka. Karena mereka bertukar pukulan, itu harus dengan kekuatan penuh, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terluka? Kata Ji Hanfeng dengan sungguh-sungguh. Namun, Suster Senior Xiaolan telah mengingatkan saya pada sesuatu. Li Mingcheng, Yun Ce, ini aula salju pembekuan. Ketika Anda berdua bertukar pukulan, bahkan jika Anda mendapatkan keuntungan, Anda tidak boleh kehilangan semua kepemilikan dan melakukan pukulan mematikan. Kalau tidak, dampaknya tidak bisa dimaafkan. Namun terluka, tidak bisa dihindari. Tidak peduli hasilnya, tidak peduli seberapa besar cedera yang Anda berdua alami, pihak lain tidak dapat membantahnya. Kalau tidak, saya khawatir semua orang akan memandang rendah Anda. Petik 2. Yun Ce masih seseorang yang dibawa Mu Xiaolan. Meskipun dia benar-benar tidak percaya bahwa Yun Ce itu penting bagi Mu Bingyun, dia tidak cukup berani untuk membiarkan Yun Ce mati. Dan dari arti kata-katanya, selama Yun Ce tidak mati, menderita cedera apapun tidak akan menjadi masalah sama sekali. Li Mingcheng langsung mengerti saat sudut mulutnya terhubung.
Kamu, Ji Hanfeng, kamu melakukan ini dengan sengaja. Mu Xiaolan menyatakan dengan marah. Baiklah, Mu Susan sebenarnya mengulurkan tangan untuk memblokir Mu Xiaolan. Apa yang dikatakan Ji Hanfeng tidak salah. Sulit untuk mencegah cedera terjadi dalam pertukaran pukulan. Jika cedera tidak dapat dilakukan, maka pertukaran tidak akan berarti. Anda bisa mulai. Petik 2. Kata-kata Mu Susan tampaknya memanifestasikan ketidaksetujuannya terhadap Yun Che, menyebabkan senyum di wajah Li Mingcheng menjadi lebih disengaja. Dia dengan santai berdiri di depan Yun Che. Yun Che, jangan gugup. Jangan khawatir, aku akan cukup toleran padamu. Ambil senjatamu. Oh, lebih baik jika Anda mengungkapkan artefak mendalam yang Anda gunakan untuk menipu melalui realm es yang mendalam. Itu harus kuat. Keluarkan, biarkan aku mengalaminya. Petik 2. Lingkungan sekitarnya segera dipenuhi dengan deru tawa. Tidak perlu, Yun Che berdiri diam, tidak sedikit gugup di bagian tubuhnya. Kamu bahkan tidak mau menggunakan senjata. Oh itu benar, hasilnya akan tetap sama. Li Mingcheng tertawa. Dia menekankan tangan kanannya ke belakang dan mengulurkan tangan kirinya ke Yun Che. Ayo, kamu pergi dulu kalau begitu. Saya sudah memberi Anda cukup waktu untuk menyimpan energi sehingga Anda sebaiknya tidak mengecewakan saya. Petik 2. Yun Che terkekeh dan kemudian segera meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Karena kamu adalah penantangnya, kamu harus menjadi yang pertama. Petik 2. Puff, deru tawa di sekitarnya segera meledak. Mu Xiaolan menggunakan tangannya untuk memegang wajahnya. Namun, Mu Susan, yang berdiri di sampingnya, dengan kuat mengunci pandangannya yang dalam pada Yun Che tanpa menggesernya sedikitpun. Aura kekuatan yang mendalam Yun Che hanya di tingkat kelima dari Sovereign mendalam realm, dia telah berulang kali mengkonfirmasi ini sehingga pasti tidak salah. Yun Che juga pasti tidak bisa menyembunyikan kekuatan yang mendalam di hadapannya, bahkan dengan bantuan artefak yang mendalam. Namun, apakah itu ekspresinya atau auranya, mereka berdua mengungkapkan pengalaman yang tampaknya telah mengalami 100 kali perubahan seumur hidup. Keyakinan dan ketenangannya juga tampaknya telah melewati banyak situasi hidup dan mati. Semua ini tidak bisa dipalsukan. Pemuda ini. Li Mingcheng langsung tertawa terbahak-bahak. Aku takut sulit menemukan seseorang sepertimu setiap 10.000 tahun. Ini benar-benar melebarkan mata saya. Baiklah, maka saya akan mengikuti saran Anda. Petik 2. Sambil tersenyum gelap, Li Mingcheng tiba-tiba melompat dan tangan kirinya dengan santai diturunkan, seolah-olah itu mengarah ke dada Yun Che. Begitu dia bertindak, energi es sedingin es langsung berkumpul di ruang di sekitar Yun Che, membekukan segalanya dalam segel es. Ketika dia menawarkan 5 gerakan, dia awalnya ingin bermain dengannya untuk sementara waktu tetapi dia tidak dapat mentolerir sikap berpura-pura menjadi kuat Yun Che. Karena semakin banyak penonton juga berkumpul, ini hanya kesempatan baginya untuk menunjukkan kekuatannya di hadapan para murid baru. Bab 957 hanya di level ini. Yun Che benar-benar tak bergerak menghadapi pendekatan Li Mingcheng, kedua tangannya masih di punggungnya. Dia tidak menganggap sikap defensif, juga tidak terlihat seperti dia akan melakukan serangan balik. Tidak ada yang merasa seperti ini sedikit aneh karena mereka semua merasakan kekuatan es yang dilepaskan Li Mingcheng. Dengan kekuatan Yun Che, dia tidak bisa berjuang sama sekali di bawah segel es Li Mingcheng. Hasil pertandingan diputuskan dalam sekejap. Untuk semua orang yang hadir, pertukaran pukulan ini adalah lelucon yang tidak ada gunanya. Melihat Yun Che, yang gerakannya telah disegel oleh energi dinginnya dan memikirkan kembali bagaimana Yun Che tidak tahu apa yang baik baginya, tatapan menyeramkan melintas di wajah Li Mingcheng. Kekuatan mendalam di telapak tangannya yang meledak di Yun Che tiba-tiba meningkat. Dia jelas ingin memberikan Yun Che luka parah. Kamu yang memintanya, Li Mingcheng berteriak rendah, saat energi yang sangat dingin membekas di tangannya dengan jahat menembak ke arah dada Yun Che. Bang! Sebuah ledakan udara yang membelah telinga terdengar di ruang yang telah dibekukan dalam es. Tepat ketika tangan Li Mingcheng menyentuh tubuh Yun Che, itu segera melewati, menyebarkan gambar palsu. Karena terperangah, Li Mingcheng dengan terhuyung-huyung maju dan hampir jatuh. Dia segera menarik kekuatannya dan dengan cepat menstabilkan keseimbangannya saat syok menerpa hatinya. Langkah pertama, ketika tangan kanannya bahkan tidak 10 meter jauhnya, suara Yun Che melayang. Tidak ada yang menduga adegan ini. Serangan Li Mingcheng memang tidak cepat atau lambat jadi itu bagus bahwa Yun Che berhasil mengelak, tetapi mereka semua jelas merasakan aura es yang telah dirilis Li Mingcheng. Dengan kekuatan Yun Che, itu sama sekali tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri. Mungkinkah Li Mingcheng tidak menguncinya di tempat sebelumnya? Apa yang terjadi? Mu Xiaolan, yang berharap Yun Che langsung terluka oleh serangan Li Mingcheng mengangkat matanya, mulutnya sedikit terbuka. Oh, keterampilan gerakan yang menakjubkan. Anak ini memang luar biasa, gumam Mu Susan. Tidak ada yang lebih jelas daripada Mu Susan tentang apakah Li Mingcheng benar-benar melepaskan energi mendalam es sebelumnya. Di ruang beberapa meter di sekitar Yun Che, sirkulasi udara sudah benar-benar terhenti saat itu. Semuanya telah dikunci oleh energi dingin dan Yun Che menamparkan di tengah segel energi dingin. Tapi di segel es ini, dia sebenarnya bisa langsung menghindar. Seolah-olah segel es yang diciptakan Li Mingcheng tidak pernah ada. Li Mingcheng terkejut dan tidak bisa tenang sama sekali. Namun, begitu dia berbalik, wajahnya adalah kesombongan liar. Tatapannya sangat mencengangkan yang dikenakan oleh seorang praktisi yang kuat ketika memuji praktisi yang lebih lemah. Hehe, tidak buruk, nak. Langkah sebelumnya hanyalah sebuah salam. Karena saya memiliki 5 gerakan untuk dimainkan, jika saya langsung menyelesaikannya, maka itu tidak akan menarik.
Dengan kultivasi Anda hanya pada tahap tengah dari Sovereign mendalam realm, saya khawatir Anda tidak akan bisa menghindari langkah itu. Sepertinya Anda belum mengecewakan saya. Ayo, ayo, mari kita lanjutkan. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan di sekitarnya segera mengungkapkan ekspresi pemahaman. Oh begitu, jadi dia hanya bermain dengannya, seperti yang diharapkan. Petik 2. Ini tidak membuktikan apa-apa. Energi dingin dari sebelumnya mungkin bahkan tidak menyentuh Yun Ce. Jika itu terjadi, lupakan tentang menghindari, memiliki cedera berat akan menjadi hasil yang ringan. Petik 2. Li Mincheng sebenarnya dalam mood untuk bermain dengan lawan yang begitu lemah. Mungkinkah ada semacam kebencian di antara keduanya? Li Mincheng seharusnya menjadi nomor satu ujian tetapi Yun Ce berselingkuh untuk melampaui dia. Tentu saja dia ingin bercanda dengannya. Keberanian Yun Ce ini juga cukup sesuatu, orang yang sedikit lebih rendah berani untuk menipu begitu dia tiba di Divine Ice Phoenix Sekte. Sepertinya alam rendah digunakan untuk cara tercela. Petik 2. Dia akan benar-benar gagal kali ini. Namun, saya mendengar bahwa dia dibawa dari alam yang lebih rendah oleh Ice Phoenix Palace Master. Tapi dia sangat lemah dan bahkan berani untuk menipu pada ujian balai salju pembekuan. Tuan Istana Phoenix S itu bahkan tidak perlu repot-repot menyia-nyiakan kekuatan mereka untuk melindunginya, kan? Hehe, dia mulai panik sedikit. Mu Susan tertawa secara misterius. Oh, dia pasti panik sekarang. Dia hanya harus bertindak setenang ini. Aku sudah 100 kali lebih panik darinya, komentar Mu Xiaolan dengan marah. Dia pikir Mu Susan berarti Yun Ce. Mu Susan melirik Mu Xiaolan dan berkata, sepertinya dia dibawa ke sini olehmu dan Palace Master Bing Yun dari alam bawah, kau masih tidak terlalu memahaminya. Petik 2. Tentu saja saya memahaminya, kata Mu Xiaolan dengan marah. Dia selalu seperti ini. Dia jelas selema ini, tapi dia tetap bertindak tanpa rasa takut. Tidak hanya mulutnya murah, dia juga suka pamer, berbicara gadis-gadis besar dan pengganggu. Dia hanya orang rendahan tercela tanpa rasa malu. Tidak apa-apa jika dia seperti itu di planetnya sendiri tetapi dia masih seperti ini setelah datang ke Snow Song Realm. Anda dapat mengatakan bahwa dia membawa kemalangan besar pada guru begitu dia tiba. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku lakukan setelah ini. Ini membuatku sangat marah. Petik 2. Meskipun Mu Xiaolan tiba-tiba mulai mengoceh, Mu Susan terus diam. Meskipun Li Mincheng mencoba yang terbaik untuk membuatnya tampak seolah-olah dia bermain dengan Yun Ce sebelumnya, dia sangat menyadari apa yang terjadi. Mampu melepaskan diri dari segel esnya jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang praktisi realm sovereign mendalam. Hal ini menyebabkan dia merasa agak tidak tenang. Yun Ce, aku akan melihat bagaimana kamu akan berjuang keluar dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Li Mincheng bergumam, kedua tangannya dengan cepat mengondensasi dua arus energi dingin. Kemudian, dengan langkah, dia tiba-tiba mendorong keluar, melepaskan dua arus energi dingin yang langsung berubah menjadi dua tornado es raksasa. Mereka berdua langsung menuju Yun Ce. Waaaaoowe. Kerumunan di sekitarnya segera berteriak kaget. Bagaimanapun, segel energi dingin sebelumnya tidak berwarna dan tidak berbentuk sehingga mereka hanya bisa merasakan aura. Namun, dua tornado salju ini telah menjadi substansi. Energi dingin yang mengerikan ini yang datang dari jalan surgawi bahkan telah membuat tubuh para praktisi yang lebih lemah, yang berdiri agak jauh, menjadi dingin. Apakah Li Mincheng serius ingin untuk membunuh Yun Ce? Tanya seorang praktisi mendalam yang baru saja lulus ujian. Es dingin mungkin dilepaskan oleh dua tornado es menekan ke tubuh Yun Ce. Langkah Li Mincheng kali ini sepertinya tidak menahan apapun. Bahkan jika itu adalah seorang praktisi yang mendalam pada tahap awal alam asal surgawi, mereka akan merasa sulit untuk bergerak di bawah penindasan ini. Wajah Li Mincheng mengungkapkan ekspresi yang sedikit menyeramkan. Dengan perubahan pada postur tangannya, tornado salju tiba-tiba dipercepat menyerang Yun Ce bersama-sama. Bang! Dengan ledakan energi dingin, pecahan es yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar. Namun, itu masih merupakan hantu yang perlahan menghilang yang tetap berada di area kehancuran. Murid Li Mincheng menyusut tetapi dia langsung merespons. Dua tornado salju yang belum menghabiskan energi mereka tiba-tiba bergabung, meledak di tengah teriakannya yang agak ganas. Kisaran kekuatan yang dia simpan dengan cermat tertutup dengan kuat dilepaskan dan tornado salju yang mengerikan langsung menelan semuanya dalam radius 3 km. Mari kita lihat bagaimana kamu akan lolos kali ini. Wow! Para praktisi mendalam yang menyaksikan langsung berteriak kaget dan tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Alis Mu Susan berkerut dan dia dengan cepat mengulurkan tangan. Tapi dia kemudian menariknya, masih menatap Li Mincheng di depannya. Ketika embun beku berhamburan, udara masih dipenuhi dengan energi dingin yang mencengangkan. Yun Ce berdiri hanya 100 meter dari Li Mincheng. Di depan energi dingin yang mampu membekukan darah seorang praktisi yang mendalam di tahap awal Divine Origin Realm, ekspresinya sebenarnya adalah bidang ketenangan. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, ini adalah langkah ketiga. Petik 2. Suara Yun Ce sangat mengejutkan Li Mincheng. Seolah-olah seluruh dunia telah benar-benar mengeras, keheningan mutlak memerintah. Mereka yang mampu berdiri di sini hari ini adalah semua ahli yang telah melangkah ke jalan surgawi. Bahkan mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghindari tornado es yang tiba-tiba Li Mincheng dirilis. Alasan mengapa dia membiarkan kisaran tornado es untuk menutupi bentangan yang begitu besar adalah sehingga Yun Ce tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tapi dari penampilan Yun Ce, terbukti bahwa dia selalu berada di tempat yang tidak terlalu jauh dari Li Mincheng dan tidak luput dari jangkauan tornado es. Namun dia masih aman dan sehat.
Ah, ini, apa yang terjadi? Mu Xiaolan tertegun lagi sementara kejutan juga muncul di mata Mu Susan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia masih meremehkan orang yang sangat aneh ini dari alam bawah. Para penonton semua tercengang. Kali ini, bahkan jika mereka idiot, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Li Mingcheng masih bermain dengan Yun Ce. Yun Ce, kamu jelas menggunakan semacam artefak mendalam yang melindungi. Li Mingcheng berteriak sambil menunjuk Yun Ce. Dia benar-benar tidak dapat menerima bahwa seseorang yang hanya pada tingkat kelima dari realem mendalam realem akan benar-benar tidak terluka di bawah kekuasaannya. Setelah kalah dari saya dalam ujian, Anda mengklaim bahwa saya curang. Setelah tidak bisa menyakiti saya dalam pertukaran pukulan ini, Anda mengatakan bahwa saya menggunakan artefak mendalam yang protektif. Mulut Yun Ce sedikit melengkung, mengungkapkan senyum sinis yang tidak tersamar, dan Anda hanya pada tingkat ini. Petik 2. Kamu, dada Li Mingcheng menghambur begitu keras sehingga hampir meledak. Dia melakukan ini untuk mengejek dan berkata dengan rendah, sepertinya aku tepat sasaran. 3 serangan yang saya hadapi sebelumnya semuanya langsung dihindari, bukti bahwa Anda menarik dari dukungan semacam artefak mendalam spasial. Dengan kekuatan yang dalam hanya di Sovereign mendalam realem, Anda benar-benar bisa tetap aman di bawah energi dingin saya. Selain mendapat bantuan dari artefak mendalam yang melindungi, tidak mungkin ada cara lain yang mungkin Anda bisa lakukan itu. Selain menarik dukungan dari artefak mendalam untuk menghindari dan melindungi diri sendiri, Anda tidak pernah berani bertukar pukulan dengan saya secara langsung. Itu bukti terbaik. Karena itu yang terjadi, Yun Ce perlahan mengangkat tangannya. Tolong gunakan serangan habis-habisan kali ini. Saya pasti tidak akan menghindarinya. Petik 2. Begitu suara Yun Ce jatuh, Li Mingcheng sudah berteriak, langsung menerkam Yun Ce, seolah-olah dia takut Yun Ce akan mengingkari kata-katanya. Roh es mengelilingi tangannya yang terbuka saat dia dengan kejam meraih dada Yun Ce. Kali ini, Yun Ce benar-benar tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengambil setengah langkah ke depan dan meninju dengan tangan kanannya sebagai sambutan. Kamu mencari kematian. Melihat bahwa Yun Ce telah benar-benar memilih untuk langsung memenuhi serangannya, mata Li Mingcheng berbinar. Energi mendalam di tubuhnya juga melonjak karena seluruh tangannya diselimuti oleh es yang membeku. Dia akan mengambil kembali keluhan yang disebabkan oleh 3 gerakan sebelumnya dengan satu serangan ini. Bang! Getaran terdengar ketika kedua tangan mereka bertemu di bawah tatapan semua orang yang hadir. 2 serangan yang tidak mewah sama sekali datang bersama-sama dan ruang sedikit bergetar. Kebiadaban di wajah Li Mingcheng langsung berubah menjadi teror dan ketidakpercayaan karena apa yang dia rasakan bukan penghancuran total lawannya. Sebagai gantinya, rasanya seolah dia telah menabrak gunung yang sangat tinggi. Detik berikutnya, di tengah ledakan energi yang mendalam, kedua orang itu terbang mundur pada saat yang sama. Yun Ce berjungkir balik di udara dan mendarat dengan mantap sementara Li Mingcheng adalah orang yang tersandung dan hampir berlutut ke tanah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yun Ce, matanya gemetar. Seluruh lengan kanannya sedikit bergetar dan menjadi benar-benar mati rasa. Ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Yun Ce dengan santai menggerakkan pergelangan tangannya dan mencibir, aku bertanya-tanya seberapa kuatnya kamu sejak kamu begitu sombong sebelumnya. Tapi sepertinya kamu hanya pada tingkat ini. Petik 2. Jika aku selingkuh di dalam ujian, lalu apa yang kamu? Perkembangan saat ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka sedang menonton lelucon dalam aksi. Mereka yang datang untuk menonton pertunjukan percaya bahwa satu-satunya hasil adalah pemaparan, penipu, Yun Ce. Di depan Li Mingcheng, kekuatan yang mendalam di tingkat kelima dari realem mendalam realem pada dasarnya bahkan tidak bisa bertarung. Mereka tidak pernah berharap bahwa yang dimainkan bukanlah Yun Ce. Sebenarnya itu sepertinya Li Mingcheng. Terutama beberapa saat yang lalu, mereka semua jelas melihat itu adalah konfrontasi langsung yang asli. Fluktuasi kekuatan yang mengejutkan itu adalah bukti bahwa Li Mingcheng habis-habisan. Namun, bukan hanya dia tidak mengalahkan Yun Ce, sepertinya dia jatuh ke kerugian. Itu bohong, kan? Tanya seorang praktisi yang ketakutan. Apa dia benar-benar hanya pada tingkat kelima dari sound mendalam realem? Ini tidak mungkin, kan? Petik 2. Li Mingcheng berada di puncak tingkat ketiga dari alam asal surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Bab 958 Anjing Noktah. Dia benar-benar sekuat ini. Mu Xiaolan tertegun, tapi dia jelas hanya di realem mendalam Sovereign, bagaimana mungkin dia? Kekuatan yang mendalam yang belum mencapai cara surgawi sebenarnya sebanding dengan kekuatan yang mendalam alam asal surgawi yang baru saja memasuki jalan surgawi. Mu Susan menghela nafas. Lupakan kamu, bahkan aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Saya ragu ini pernah terjadi dalam seluruh sejarah Snow Song realem kami. Pria yang tuanmu bawa pulang benar-benar orang yang mengesankan. Petik 2. Saya curiga bahwa tampilan kekuatan yang belum pernah terjadi ini mungkin mengkhawatirkan bahkan Raja Realem Besar. Petik 2. Mu Xiaolan. Li Mingcheng terengah-engah. Tatapan aneh yang diarahkan padanya terasa seperti bilah tajam yang jatuh ke tubuhnya. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak mengira Yun Ce akan sekuat ini. Meskipun dia jelas di realem mendalam Sovereign, dia mampu memenuhi kekuatannya secara langsung dan tidak kehilangan. Sekarang dia menyadari, bahkan melalui keterkejutannya, bahwa Yun Ce kemungkinan besar tidak curang dalam ujian sebelumnya. Bahkan, dia bahkan mungkin telah melakukan kesalahan di belakang di realem badai salju. Alasan dia menunggu bertahun-tahun untuk berpartisipasi dalam ujian ini adalah untuk pelet jiwa es Jade Valen. Pada awalnya, dia yakin bahwa hadiah itu mungkin sudah ada di sakunya tetapi tidak ada cara dia bisa mengatakan bahwa Yun Ce curang sekarang.
Ini juga berarti bahwa pelet jiwa es Jade Valen kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Yun Che. Setelah memasuki aula salju pembekuan, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar ketenaran melalui bakatnya yang luar biasa dan statusnya sebagai keponakan Master Aula Utama. Tidak hanya dia gagal memamerkan kekuatannya, dia benar-benar dipermalukan di depan ribuan mata yang menatap. Bahkan, dia telah berubah menjadi batu loncatan Yun Che sebagai gantinya. Li Mingcheng menggertakkan giginya dengan erat dan gemetar. Dia merasa paru-parunya akan meledak karena amarah yang dia rasakan. Dia tidak lagi memiliki kesabaran untuk bertanya-tanya bagaimana di bumi Yun Che mampu melepaskan kekuatan luar biasa seperti itu meskipun dia hanya di realem mendalam realem. Dia hanya ingin melangkahi tubuh Yun Che dan mendapatkan kembali kebanggaan dan ketenaran yang telah hilang dengan sekuat tenaga. Li Mingcheng mengerang lembut, kamu tidak ragu mengejutkanku Yun Che, dan aku akan mengakui bahwa aku telah meremehkan kamu. Tapi kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk bertindak semua tinggi dan perkasa di hadapanku. Petik 2. Sementara dia mengatakan ini, sinar biru tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Ketika cahaya kebiruan berangsur-angsur menjadi tebal dan agak menyilaukan, sejumlah besar es roh mengedipkan mata menjadi ada dan menari dengan cepat di sekitarnya. Suhu di dalam Freezing Snow Hall turun dengan kecepatan yang luar biasa. Ding! Ada cincin lembut yang terdengar seperti air yang jatuh di atas kristal es. Tiba-tiba, segel mendalam berbentuk plum muncul dan menyebabkan udara dingin di sekitarnya meningkat sangat besar. Dingin menembus tubuh semua orang dan menusuk ke dalam pikiran mereka, menyebabkan mereka menggigil. Ini. Formasi biru dingin. Li Mingcheng sebenarnya telah mempelajari formasi biru dingin. Seru Ji Hanfeng terkejut. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa melepaskan formasi biru dingin ketika mereka masih berada di tingkat ketiga dari Divine Origin Realm meskipun menghabiskan bertahun-tahun di Freezing Snow Hall. Semua pembudidaya yang berdiri agak terlalu dekat dengan Li Mingcheng tanpa sadar mundur darinya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya, formasi biru dingin, ini hanya dari aura yang mengejutkan. Siapapun bisa melihat bahwa kemarahan Li Mingcheng benar-benar tersulut karena dia tidak bisa menerima hasil sebelumnya. Bahkan, dia mungkin benar-benar berusaha membunuh Yun Che langsung. Aura pembengkakan Li Mingcheng terus-menerus mengejutkan bahkan Mu Xiaolan. Dia buru-buru berteriak, minggir, Yun Che. Apakah kamu sudah gila, Li Mingcheng? Petik 2. Yun Che. Li Mingcheng mendorong telapak tangannya dengan mencibir jahat di wajahnya, jika Anda seorang pria maka coba ini. Li Mingcheng meraung dan menyilangkan tangannya dalam upaya melepaskan formasi dingin biru. Namun, ruang di depan matanya kabur saat wajah Yun Che tiba-tiba muncul entah dari mana. Yun Che mengeksekusi ekstreme Mirage Lightning dan menempuh puluhan meter dalam sekejap seperti hantu. Dia muncul tepat di depan Li Mingcheng dan membanting sikunya dengan keras ke perut pria itu. Untuk alasan apapun, dampak berdaging menghasilkan ledakan yang terdengar seperti petir. Tubuh fisik Yun Che benar-benar menakutkan. Serangannya yang luar biasa cepat benar-benar terlihat seperti keluar dari udara tipis dari sudut pandang Li Mingcheng, jadi dia tidak dijaga terhadap pukulan sedikitpun. Sosoknya yang awalnya tegak itu langsung terlempar ke sudut yang tepat ketika perutnya mengalah dan punggungnya menekuk keluar dengan cara yang konyol. Segel mendalam berbentuk rem yang baru saja dibentuk Li Mingcheng di depannya menghilang secara langsung saat ia terbang keluar seperti bola meriam yang dilontarkan. Bang! Li Mingcheng langsung terbang kembali beberapa puluh meter sebelum dia membanting berat ke pilar aula di belakang. Dia kemudian memantul dari pilar dan menabrak tanah dengan keras. Sejak rahangnya menyentuh tanah lebih dulu, kejatuhannya ternyata merupakan reproduksi sempurna dari ungkapan, jatuh datar di wajah seseorang. Dua gigi berdarah keluar dari mulutnya dan melayang jauh, jauh sekali. Salah satu dari mereka kebetulan berguling dan berhenti tepat di sebelah kaki Yun Che. Seluruh aula utama pembekuan salju hening, terlepas dari suara rahang orang yang jatuh ke tanah. Li Mingcheng mencengkeram perutnya dengan kedua tangan dan meringkuk di tanah seperti udang kering. Dia tidak bisa berdiri di atas kakinya untuk waktu yang sangat lama. Darah dan busa menetes keluar dari sudut mulutnya tanpa henti dan bahkan erangannya terdengar sangat lemah dan menyakitkan. Tatapan kusam yang tak terhitung jumlahnya dilatih pada sosok Li Mingcheng yang jatuh. Tidak ada yang, terutama Li Mingcheng sendiri, bisa percaya bahwa ia akan jatuh ke keadaan seperti itu setelah hanya menerima satu pukulan dari Yun Che. Satu-satunya kemungkinan ini bisa terjadi adalah bahwa kekuatan Yun Che tidak hanya melampaui Li Mingcheng. Mereka bahkan tidak sebanding dalam sedikit pun. Jika ada orang lain yang berada di tempat Yun Che, mereka tidak akan berani memberikan pukulan berat kepada Li Mingcheng, keponakan Master Hall utama sendiri, dan mengalahkannya ke dalam kondisi menyedihkan yang saat ini dia alami. Sial baginya, orang yang diprovokasi tidak lain adalah pembawa bencana, Yun Che. Setelah berulang kali diejek dan diserang dengan maksud melukai parah atau bahkan membunuhnya, tidak ada kemungkinan di neraka bahwa Yun Che akan membiarkannya pergi dengan mudah. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri berkali-kali bahwa dia harus menjaga profil rendah di alam dewa, alam bukanlah sesuatu yang bisa ditekan atau diubah dengan mudah. Kalau tidak, tidak akan disebut alam. Pikiran Ji Hanfeng menjadi kosong selama beberapa napas sebelum akhirnya pulih sendiri dan berjalan menuju sosok Li Mingcheng yang jatuh. Dia dengan hati-hati mengangkat bagian atas tubuhnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja, saudara muda Mingcheng? Sementara Li Mingcheng mungkin disiksa dengan rasa sakit, napasnya sebenarnya tidak terlalu lemah, juga luka internalnya tidak terlalu serius. Saat itulah Ji Hanfeng menghela nafas lega. Li Mingcheng adalah keponakan Master Balai Utama dan Mu Fengsu selalu memihaknya tanpa syarat. Bahkan dia harus menanggung akibatnya jika sesuatu benar-benar terjadi pada Li Mingcheng.
Yun Ce melangkah melewati gigi Li Mingcheng yang rusak dan berhenti di depan Li Mingcheng dan Ji Hanfeng. Dia berkata tanpa ekspresi, kami melewati 5 gerakan. Sekarang, apakah Anda masih akan menuduh saya selingkuh, Li Mingcheng? Petik 2. Kamu, jejak busa berdarah tiba-tiba melonjak ke sudut bibirnya saat dia mulai berbicara. Tubuh bagian atasnya membungkuk kesakitan sekali lagi. Tetapi tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang diderita tubuhnya saat ini, bagaimana mungkin itu dapat dibandingkan dengan bahkan 1/1000 dari penghinaan yang diderita jiwanya. Dia telah menunggu dan berkultivasi keras dan lama untuk hari ini. Dia mengira hari ini adalah hari dia dilahirkan kembali dan diangkat untuk kemuliaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa makhluk rendah yang kekuatannya bahkan belum mencapai jalan surgawi, seseorang yang dia pikir lebih rendah dari sampah, akan menghancurkan semua masa depannya. Dia tidak pernah berpikir sedetik pun bahwa dia telah membawa semua ini pada dirinya sendiri. Yun Ce memalingkan muka darinya. Bahkan, dia bahkan tidak menganggap melirik Ji Hanfeng saat dia berbalik ke arah Mu Susan dan berkata, Senior Susan, ini seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa aku belum selingkuh, kan? Saat dia mengatakan ini, dia memperhatikan bahwa Mu Xiaolan sedang menatapnya dengan mata bundar, dia memiliki ekspresi terkejut dan mulut terbuka di sebelah Mu Susan. Dia tampak seperti tidak mengenalnya sama sekali. Dia langsung mendengus bangga di dalam, sekarang kau tahu betapa hebatnya aku, gadis kecil. Hahaha, Mu Susan tertawa keras sebelum dia membelai janggutnya dengan tatapan penuh makna di matanya. Sejujurnya, sementara aku tidak pernah percaya bahwa ada orang yang bisa berselingkuh di realem mendalam es, aku masih merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang di realem mendalam Sovereign bisa tinggal di dalam realem mendalam es untuk waktu yang lama. Tampaknya pengetahuan dan pengalaman hebat yang saya banggakan pada akhirnya hanyalah pikiran saya sendiri yang sempit. Petik 2. Selama duel Anda melawan Li Mingcheng, Anda tidak kalah darinya dalam 5 gerakan. Bahkan, Anda malah mengalahkannya dalam 5 gerakan saja. Selain itu, mata Mu Susan berkilauan, ini masih bukan kekuatan penuhmu. Tampaknya Palace Master Bing Yun telah mengembalikan kejeniusan untuk Divine Ice Phoenix Sect kami. Meskipun kami baru bertemu satu sama lain hari ini adalah pertama kalinya saya ingin sekali mengetahui seberapa jauh seseorang akan menempuh jalur kultivasi. Petik 2. Mulut Mu Xiaolan yang sudah menganga membuka lebih lebar ketika dia mendengar pujian Mu Susan yang luar biasa tinggi untuk Yun Ce. Petik 2. Terima kasih atas pujiannya, Senior Susan. Senyum masam muncul di bibir Yun Ce. Setelah kata-kata itu, harapannya untuk menjadi low profile di Divine Ice Phoenix Sect mungkin juga tidak ada. Konsep cara surgawi tidak ada di dunia Yun Ce. Hari ini juga adalah hari pertama ia tiba di alam dewa. Itulah sebabnya dia tidak tahu betapa mengejutkannya, betapa benar-benar tidak wajar, bagi seorang kultivator cara non-ilahi untuk mengalahkan seorang kultivator cara surgawi. Paling tidak ada yang hadir di tempat ini yang pernah mendengar prestasi seperti itu. Itu juga sebabnya tidak ada yang percaya bahwa Yun Ce telah melewati ujian Realem Ice Realem dengan kekuatannya sendiri. Status Mu Susan di Freezing Snow Hall sangat tinggi. Dia lebih tinggi dari semua master dan instruktur aula dan dia adalah yang kedua setelah aula utama Master Mu Susan. Lupakan para kultivator yang baru saja melewati ujian, pujiannya pada Yun Ce bahkan mengejutkan para murid balai salju pembekuan yang hadir di daerah ini. Semua tatapan mencibir dan menghina yang menghujani Yun Ce sebelumnya hilang. Mereka hanya bisa tersipu malu karena mengingat tawa mereka sebelumnya. Han Feng, berikan pelet jiwa es jade valen ke Yun Ce dan bawa Li Mingcheng pergi berobat, kata Mu Susan dengan tenang dan mengulurkan tangannya. Aku belum melupakan janjiku sebelumnya. Sekarang setelah Anda membuktikan bahwa Anda belum berselingkuh, pelet jiwa es jade valen dan batu Star Picker ini juga milik Anda. Mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan Anda. Petik 2. Li Mingcheng mungkin disiksa dengan rasa sakit yang luar biasa berkat serangan Yun Ce tapi dia masih bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Dia bisa mendengar kata-kata mencemooh Yun Ce dan pujian dan penghargaan Mo Susan dengan jelas. Dia seharusnya menjadi karakter utama hari ini, tetapi sekarang tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Ketika dia berbaring di tanah seperti anjing yang sekarat yang kakinya baru saja patah, dia merasa seolah-olah semua orang tertawa dan bersimpati dengannya. Dia sudah bisa membayangkan dirinya menjadi lelucon dari seluruh aula salju pembekuan di masa depan dan dia akan menderita penghinaan dan bayangan ini selama Yun Ce terus hidup. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Yun Ce, gigi Li Mingcheng berceloteh dan pikirannya berantakan total. Tiba-tiba, dia mengeluarkan erangan kebinatangan dan keluar dari genggaman Ji Hanfeng tiba-tiba. Dia menerkam ke arah punggung Yun Ce dalam posisi bengkok dan meraih pedang panjang es, mengumpulkan semua kekuatan bahan bakarnya dan menikamnya ke jantung Yun Ce sambil menderu. Tidak ada yang memperkirakan pergantian peristiwa ini. Tidak hanya punggung Yun Ce menghadap ke arah Li Mingcheng, mereka kurang dari 16 meter dari satu sama lain. Wajah Mu Susan berubah sedikit tetapi dia sudah terlambat untuk menghentikannya mengingat mereka begitu dekat satu sama lain. Mu Xiaolan hanya berhasil menjerit menakutkan. Sebelum Li Mingcheng bertindak, Yun Ce sudah bisa merasakan kebenciannya yang hampir tak terkendali mengunci sosoknya dengan kejelasan yang mustahil. Karena itu, ia dijaga agar tidak diserang sejak awal. Li Mingcheng kedua bertindak, dia sudah berbalik seperti kilat, menyebabkan tusukan kemarahan Li Mingcheng hanya mengenai udara. Kemudian, Yun Ce mengayunkan sikunya dengan kuat ke belakang, menghancurkan banyak lapisan medan energi Li Mingcheng yang mendalam dan memukul jantungnya dengan keras. Begitu kekuatannya meletus, mata Yun Ce bergerak sedikit saat dia bergumam ke dalam, sial. Dalam kegilaannya, Li Mingcheng telah mengumpulkan semua kekuatan dan kebenciannya dalam satu serangan ini.
Dia sama sekali tidak menghemat energi untuk melindungi tubuhnya. Oleh karena itu, pukulan yang seharusnya moderat ditakdirkan untuk melukai Li Mingcheng dengan serius dalam kondisinya saat ini. Uaaagh. Jeritan mengerikan terdengar di dalam aula saat Li Mingcheng memuntahkan jejak darah setidaknya 3 meter ke udara. Dia terbang secara horizontal di tanah seperti kantong darah yang ditusuk bahkan ketika raungan keras meledak di samping Yun Che, berhenti. Pengisian Ji Hanfeng telah benar-benar menyerang Yun Che hampir pada saat yang sama dengan Yun Che menyerang Li Mingcheng. Energi mendalam yang dingin menghantam punggung Yun Che tanpa ampun. Tidak ada yang tahu bahwa Li Mingcheng tiba-tiba akan kehilangan akal sehatnya dan menyergap Yun Che. Fakta bahwa Ji Hanfeng tiba-tiba menyerang Yun Che membuat mereka semakin terkejut. Ji Hanfeng berada di tahap tengah Divine Origin Realm dan murid resmi dari Freezing Snow Hall. Kekuatannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Li Mingcheng. Serangannya bukan sesuatu yang Yun Che bisa tahan sama sekali. Visi Yun Che menghitam saat ia merasa seperti ditabrak gunung di kepalanya. Serangan sengit itu meledakkannya ke kejauhan. Yun Che. Mu Xiaolan berseru dengan kaget dan maju dengan cepat. Dia menangkap Yun Che dengan kuat di udara dan dengan cepat menghilangkan energi apapun yang masih memeras tubuhnya. Dia baru saja akan menanyakan tentang luka-lukanya ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar tampak tidak terluka. Pikirannya menjadi kosong sesaat sebelum akhirnya dia bertanya dengan sedikit lemah, apakah kamu baik-baik saja? Seluruh tubuh Yun Che mendidih karena amarah saat tangannya mengepal erat. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Ji Hanfeng saat suasana biadab meledak. Ji Hanfeng. Bab 959 Ledakan Kemarahan. Ji Hanfeng menggunakan telapak tangannya untuk meledakkan Yun Che dan kemudian dengan cepat bergegas untuk menangkap Li Mingcheng. Dia menggigil parah saat telapak tangannya menyentuh tubuh Li Mingcheng. Tempo pernapasan Li Mingcheng sangat kacau dan melemah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuhnya lemas dan lembut seolah-olah semua tulang di tubuhnya patah. Tidak ada fokus pada murid-murid ini dan darah mengalir keluar dari mulutnya seperti orang gila, disertai dengan erangan lemah dan putus asa yang tak tertahankan. Seluruh tubuhnya berkedut seolah-olah dia akan mati. Di dadanya dekat hatinya, ada penyok mengejutkan seukuran mangkuk. Li Mingcheng menyerbu keluar dari sebelah Ji Hanfeng. Ji Hanfeng berdiri paling dekat dengan mereka berdua. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menghentikan Li Mingcheng dari menyerang Yun Che, dia punya cukup waktu untuk menghentikan Yun Che dari serangan balik Li Mingcheng. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyerang Yun Che saat Yun Che memukul Li Mingcheng dengan berat. Karena ini adalah tindakan, dibenarkan, bahkan jika dia melumpuhkan Yun Che, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Tapi dia benar-benar tidak berharap Li Mingcheng akan terluka parah akibat serangan Yun Che. Otak Ji Hanfeng tiba-tiba menjadi kosong dan dia merasa merinding. Dia tidak berani melupakan bahkan sedetik pun bahwa Li Mingcheng adalah keponakan Master Balai Utama, jadi dia sudah jelas dan diam-diam mencoba menjilatnya. Baru saja ketika dia mengambil kesempatan untuk menyerang Yun Che, itu untuk membalasnya tetapi dia tidak berharap bahkan dalam mimpinya bahwa Li Mingcheng akan terluka sampai hampir sekarat. Dengan perlindungan aula utama Master terhadap Li Mingcheng, jika kesalahan menimpanya. Hanya memikirkannya, Ji Hanfeng sudah menggigil ketakutan. Tapi sudah terlambat baginya untuk menyesal saat ini. Dia berbalik dengan tiba-tiba dan melepaskan semua amarahnya pada Yun Che. Yun Che. Beraninya kamu menyerang dengan kejahatan seperti itu. Petik 2. Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan di sini dalam lingkaran? Petik 2. Pada saat ini, seseorang dengan kedinginan dan martabat yang tak terbatas tiba-tiba jatuh dari langit. Mengikuti, bayangan biru berjalan keluar dari langit kosong. Dia memiliki wajah seperti salju pertama yang diselimuti alis yang dingin dan indah yang dibentuk seperti pedang. Justru Mu Fengsu, Master Balai Utama dari Hall Salju Pembekuan. Kedatangannya langsung membekukan adegan kacau. Mu Fengsu melihat sekeliling dan melihat Li Mingcheng dalam pelukan Ji Hanfeng, berlumuran darah dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Ekspresinya berubah seketika saat dia bergeser dalam bayangan biru ke depan Li Mingcheng. Ketika telapak tangannya mendarat di Li Mingcheng, auranya yang semula sedingin es dan sunyi langsung berubah kacau saat melepaskan kemarahan yang gila. Ini adalah kemarahan Master Balai Utama dari Aula Salju Pembekuan. Seolah-olah seluruh aula utama salju pembekuan telah jatuh ke api penyucian. Semua elemen benar-benar berhenti mengalir dan wajah semua orang di aula utama salju pembekuan menjadi pucat, tubuh mereka meringkuk karena kedinginan. Mereka bisa merasakan darah mereka sendiri dan bahkan jiwa mereka membeku, tersegel oleh es. Siapa yang melakukan ini? Mu Fengsu berbalik, suaranya sangat tenang, tetapi bahkan orang dengan kekuatan terdalam yang paling lemah jelas bisa merasakan niat membunuh yang sangat beku. Di wilayahnya, keponakannya sebenarnya terluka sedemikian rupa, bagaimana dia bisa memaafkan ini? Banyak orang perlahan mengalihkan pandangan mereka ke arah Yun Che. Ujian dan pujian mususan membuat mereka merasa sangat cemburu sebelumnya, tetapi pada saat ini, mereka hanya merasa kasihan padanya. Mereka percaya dengan sepenuh hati bahwa kali ini, Yun Che benar-benar akan mati, bahkan jika Li Mingcheng adalah orang yang pertama-tama menyergap Yun Che. Sebagai balasan untuk Master Balai Utama, gigi Ji Hanfeng menggigil. Setelah dia mengucapkan kalimat pertama, hatinya naik saat dia berdiri dan langsung menunjuk Yun Che. Ini Yun Che. Dia sengaja melukai saudara muda Mingcheng dan melukai saudara muda Mingcheng sejauh ini. Murid ini tidak bisa menghentikannya tepat waktu dan tidak berpikir bahwa Yun Che akan brutal. Murid ini tidak bisa melindungi saudara junior Mingcheng, ini adalah kesalahan murid ini, mungkin. Semoga Master Hall Utama menghukum saya dengan berat. Petik 2. Kamu, fokus Mu Fengsu jatuh pada Yun Che.
Hanya 30% yang terkejut, lebih dari itu adalah amarah sedingin es dan niat membunuh. Kamu berbohong. Mu Xiaolan tanpa sadar berdiri di depan Yun Ce dan mencoba menjelaskan, Li Mingcheng adalah orang yang menyergap dan mencoba menusuk Yun Ce hanya. Diam. Mu Fengsu berteriak tajam dan membuat Mu Xiaolan diam. Mu Fengsu jelas sangat marah, dadanya terengah-engah, apakah Anda mengambil Master Hall utama ini untuk orang idiot sehingga Anda akan mengatakan sesuatu yang konyol ini? Yun Ce hanyalah seorang raja, dibandingkan dengan budidaya Mingcheng, mengapa dia harus menikam Yun Ce? Petik 2. Master Balai Utama, Mu Susan berjalan maju dan berkata, meskipun Li Mingcheng memang terluka oleh Yun Ce, itu tidak sesederhana ini. Cukup, wajah Mu Fengsu menjadi gelap seperti air. Tidak ada yang berani bernapas di bawah amarah hebat yang berdesir dari tubuhnya. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa alasan atau penjelasannya, jika seseorang berani melukai keponakan Mu Fengsu dengan sengaja, aku pasti akan membuatnya membayar 10.000 kali lebih banyak. Mu Susan membuka mulutnya tetapi dia hanya bisa mendesah pelan. Meskipun Li Mingcheng adalah orang yang menyerang pertama, serangan balik Yun Ce memang terlalu berat dan itu adalah fakta bahwa Li Mingcheng terluka sampai hampir mati. Menghadapi Mu Fengsu yang sangat marah, dia tidak bisa membantu bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa mengirim transmisi suara secara rahasia ke arah Mu Xiaolan. Xiaolan, kirim transmisi suara ke tuanmu segera. Saat ini, tuanmu mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan Yun Ce. Dan dia mungkin bahkan tidak tepat waktu. Petik 2. Ji Hanfeng, segera bawa Yun Ce turun. Meskipun Mu Fengsu sangat marah, dengan posisinya, dia tidak akan membuang waktu menyerang junior sendiri. Dia melirik Mu Xiaolan. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan ini. Petik 2. Ya, Ji Hanfeng juga ingin mengecam amarahnya. Mendengar perintah itu, dia segera menjawab, menempatkan Li Mingcheng di tanah dan langsung menyerbu tenggorokan Yun Ce dengan tangannya. Mu Xiaolan berteriak dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi di depan Yun Ce, tapi sebuah tangan tiba-tiba meraih bahunya dan mendorongnya jauh-jauh. Yang mengelilinginya adalah amarah master utama pembekuan Snow Hall dan niat membunuh. Baik kekuatan dan posisinya di seluruh Ice Sect Phoenix S berada di eselon tertinggi. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah sangat ketakutan sehingga mereka akan kehilangan kendali atas kaki mereka. Namun, tidak ada jejak ketakutan di mata Yun Ce, hanya ada suasana yang kuat dan menakutkan. Apakah itu di bintang kutub biru, benua langit yang mendalam, atau alam iblis-iblis, ia adalah raja absolut, keberadaan yang bisa menutupi langit dengan tangan tunggal dan tidak ada yang berani salah padanya. Bagaimana ia bisa mentolerir perlakuan seperti itu? Kemarahan dan niat membunuh yang telah dia tekan sebelumnya semuanya dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Dia memegang kedua tangannya erat-erat dan matanya menargetkan Ji Hanfeng yang semakin dekat dengannya seperti elang yang kelaparan. Dia meraung dengan suara serak, jika kamu ingin menjatuhkanku, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya terlebih dahulu. Kamu masih berani menolak. Anda tidak tahu tempat Anda. Kata-kata Yun Ce membuat Ji Hanfeng mencibir saat ia terbang turun dari udara menuju Yun Ce untuk menjatuhkannya. Aura sekitarnya diarahkan oleh kekuatannya dan berubah menjadi badai yang sangat padat kekuatannya, menutupi seluruh tubuh Yun Ce. Meskipun kekuatan mendalam Li Mingcheng sudah pada tingkat cara surgawi, tekanan yang dia berikan tidak hampir dekat dengan aura yang Xuan Yuan Wentian, yang telah dibunuh oleh Yun Ce, dipancarkan. Itu sebabnya, bahkan ketika menghadapi Li Mingcheng, Yun Ce tidak merasakan tekanan sama sekali. Namun, Ji Hanfeng yang ada di depannya berbeda. Kekuatannya yang mendalam berada di tingkat ke-6 alam asal surgawi. Tidak hanya auranya lebih kuat dari aura Xuan Yuan Wentian, dia jelas lebih kuat dari Mu Xiaolan. Dia pasti lawan terkuat yang dihadapi Yun Ce dalam hidupnya. Kekuatan yang datang dari langit sangat mengerikan. Ini adalah kekuatan cara surgawi yang benar-benar melebihi tingkat kekuatan yang Li Mingcheng mampu. Di bawah kekuatan ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang, tetapi masih bereaksi sesuai dengan keinginannya terlebih dahulu dan mengangkut semua kekuatannya untuk melindungi di depan tubuhnya. Bang! Seluruh tubuh Yun Ce bergetar hebat seolah-olah dia terkena meteorit dari luar angkasa dan dia terlempar oleh kejutan itu. Ji Hanfeng berhenti dan cibiran di wajahnya menjadi lebih brutal. Dia tiba-tiba meraih ke arah Yun Ce telah diledakkan dan ketika gerakan tangannya dengan cepat berubah, formasi mendalam heksagonal biru tiba-tiba muncul di tubuh Yun Ce yang terbang terbalik. Begitu itu muncul, meledak tanpa ampun dengan tubuh Yun Ce sebagai media. Wajah para praktisi yang mendalam di sana semua kehilangan warna karena shock. Perintah Mu Fengsu adalah untuk mencatat, jadi mereka pikir Ji Hanfeng akan menekan Yun Ce dan menyegel energinya yang dalam. Mereka tidak mengira dia akan menyerang begitu keras. Dengan cara ini, Yun Chu sangat mungkin mati di tempat. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Ini, Mu Susan melangkah maju tiba-tiba tetapi hasilnya sudah ditetapkan, jadi dia hanya bisa menghela nafas sekali lagi. Yun Ce, Mu Xiaolan berubah pucat karena kaget. Dia bergegas panik tetapi ketika dia sudah dekat, dia melihat Yun Ce mengangkat dirinya dengan satu tangan dan perlahan berdiri. Tatapan semua orang tertarik kembali ke Yun Ce dalam sekejap. Meskipun Yun Ce hanya berdiri, itu membuat semua murid mereka membesar, tidak berani mempercayai mata mereka. Pakaian Yun Ce sudah robek dan ada 3 luka yang masing-masing setengah kaki panjang di kedua dada dan punggungnya, tetapi mereka sudah berhenti berdarah. Selain itu, auranya hampir tidak melemah sama sekali dan dia tidak kehilangan fokus sama sekali dari matanya. Sebaliknya, ada kekejaman yang membuat seseorang gemetar ketakutan. Apa? Senyum di wajah Ji Hanfeng menghilang dan ekspresi di matanya menjadi gelap. Dia yakin bahwa serangan barusan akan benar-benar melumpuhkan Yun Ce.
Paling tidak, itu seharusnya menghancurkan lebih dari setengah tulang di tubuhnya. Tapi dia benar-benar berdiri dan hanya ada beberapa luka yang bahkan tidak dalam. Tidak, dia pasti hanya memaksakan dirinya sendiri, tidak mungkin baginya untuk tidak terluka parah. Yun Che, apakah kamu baik-baik saja? Mu Xiaolan menatapnya dengan kaget dan bertanya dengan khawatir. Minggir, tatapan Yun Che terfokus pada Ji Hanfeng. Penampilannya sangat menakutkan saat ini dan membuat Mu Xiaolan takut untuk mundur, tidak berani melangkah maju lain waktu. Api penyucian. Seolah-olah gunung berapi meledak dari tubuh Yun Che. Energi mendalamnya langsung meningkat dan warna energi yang mendalam juga mengubah warna merah terang. Dia mengangkat kedua tangannya dan Heaven Slitting Devil Slayer Sword jatuh dari udara. Itu menabrak tanah dengan suara ledakan yang mengejutkan langit ketika menusuk dalam-dalam ke batu surgawi yang diaspal di tanah aula utama. Oh, ekspresi di mata Mu Susan berubah drastis. Aura penekan yang dilepaskan Yun Che sekarang dekat dengan kekuatan tingkat kelima dari alam asal divin. Mu Susan sendiri menyebutkan sebelumnya bahwa Yun Che tidak menggunakan semua kekuatannya ketika dia mengalahkan Li Mingcheng tetapi dia tidak berharap bahwa kekuatan tersembunyi Yun Che akan sekuat ini. Tingkat kelima dari alam mendalam Sovereign. Tetapi ia melepaskan kekuatan yang sama dengan tingkat kelima dari alam asal surgawi. Kali ini, bahkan ekspresi di mata Mu Fengsu berubah sedikit, kemarahannya yang mengamuk perlahan-lahan digantikan oleh kejutan yang menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Bocah ini, kamu benar-benar menghadapi kekuatan Yun Che. Ji Hanfeng sudah terkejut dengan cara yang tak terlukiskan. Yun Che tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia meraih Heaven Smithing Devil Slayer Sword dengan kedua tangannya, melompat tinggi di langit dan tubuh Vermilion Pedang menciptakan badai kehancuran yang sangat mengerikan saat menerjang ke arah Ji Hanfeng. Kamu pikir kamu layak menjadi lawanku seperti ini? Ji Hanfeng menggertakkan giginya sedikit, menderu dalam-dalam dan juga melompat ke arah Yun Che. Dia benar-benar langsung meraih pedang Yun Che. Tapi begitu dia mendekat, ekspresinya tiba-tiba berubah dan jejak rasa takut melintas dalam matanya. Ini karena kekuatan pedang jauh lebih kuat dari yang dia harapkan, itu bahkan membuat jiwanya merasa takut. Ji Hanfeng bereaksi sangat cepat. Dia menarik telapak tangannya dengan kecepatan kilat, seluruh tubuhnya berbalik dan berjungkir balik. The Heaven Smithing Sword menabrak tanah yang diaspal menggunakan batu surgawi, menyebabkannya langsung retak. Retakan ini dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba sampai menyebar ke jarak sekitar 90 meter. Dengan tubuh pedang sebagai pusatnya, badai yang diciptakan oleh pedang berat menyapu dan mengaburkan visi semua orang untuk jangka waktu yang lama. Tapi untungnya ini adalah alam dewa. Jika itu adalah benua langit yang mendalam, ruang sekitar 300 meter di sekitarnya akan benar-benar runtuh. Bab 960 Berjuang Ji Hanfeng. Yun Che seperti bidat yang diciptakan oleh surga yang dikirim ke alam fana. Penampilannya benar-benar menghancurkan pengetahuan umum semua orang yang hadir. Dia melakukan itu di benua langit yang mendalam, lalu alam iblis ilusi. Dan sekarang, dia melakukan hal yang sama di alam dewa. Seolah-olah pedang Yun Che telah menghantam pikiran semua orang yang hadir, menyebabkan mereka terkejut tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Sudah tidak dapat dipercaya bahwa dia telah mengalahkan Li Mingcheng, tetapi sekarang, kekuatannya yang dalam telah meningkat secara eksplosif lagi dan dia telah menggunakan satu serangan untuk memaksa Ji Hanfeng kembali. Ji Hanfeng adalah murid resmi Aula Salju Pembekuan dan dia telah berkultivasi di sana selama sekitar 20 tahun. Dia bisa mengawasi ujian murid baru Freezing Snow Hall membuktikan bahwa dia kuat dan cukup berpengalaman untuk melakukannya. Namun dia telah dipaksa kembali oleh pedang seorang peserta ujian yang hanya di alam mendalam Sovereign. Dampak dari adegan ini tidak bisa dilukiskan. Hampir semua orang di sana merasa terpesona, seolah-olah mereka mungkin bermimpi. Ji Hanfeng, yang melarikan diri tiba-tiba, terus berjungkir balik sampai dia berada 300 meter jauhnya. Ketika dia mendarat, sensasi jantung yang berdebar yang dia rasakan sebelumnya masih ada di sana. Ini sangat mengejutkannya dan pada saat yang sama, dia merasa lebih terhina. Dia sebenarnya telah dipaksa pergi oleh pedang seseorang yang sebelumnya dia anggap sebagai lelucon. Sekarang itu adalah lelucon raksasa. Tapi tidak peduli seberapa tidak rela dan tidak percayanya dia tidak akan lagi berani untuk menghina Yun Che. Itu karena teror serangan itu tepat di depan matanya. Ji Hanfeng menggertakkan giginya dengan keras. Dia mengulurkan tangan dengan meraih dan mengambil long spear perak dari cincin spasialnya. The long spear adalah 9 kaki panjang, seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya perak dingin. Begitu tombak muncul, itu benar-benar disertai dengan raungan naga resonan. Dragon Boost Spear. Beberapa murid Hall Salju yang membeku berseru dengan kaget. Sebagai murid resmi Aula Pembekuan Salju dan pengawas ujian ini, dia benar-benar mengeluarkan Dragon Boost Spear. Jelas bahwa Ji Hanfeng takut pada Yun Che. Yun Che, kamu bangga dengan serangan itu dari sebelumnya, bukan? Tatapan Ji Hanfeng menjadi gelap ketika suaranya membawa bunyi dia menggertakkan giginya dalam kemarahan. Aku akan segera mengembalikannya kepadamu 10 kali lipat. Petik 2. Tidak peduli berapa banyak sampah dari alam bawah yang berjuang, mereka akan selamanya menjadi sampah. Saat ia melampiaskan pikirannya, Ji Hanfeng mengangkat naga Boost Spear. Dia tidak pergi ke udara tetapi malah berjalan di tanah, lurus seperti panah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ujung tombak itu seolah memanjang. Kemudian, di tengah raungan yang keras, langkah kakinya menjadi lebih berat saat Dragon Boost Spear menusuk Yun Che. Pada saat itu, tanah di bawahnya segera menjadi bubuk hancur dan Dragon Boost Spear mengeluarkan raungan naga yang sangat resonan. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi naga benar berwarna perak saat menerjang Yun Che dengan kekuatan naga yang tak terbatas.
Di bawah raungan naga ini, semua praktisi yang hadir merasa seolah-olah semua darah dan energi yang dalam di tubuh mereka telah gelisah. Hati mereka juga tiba-tiba merasa seperti menyusut. Dengan Ji Hanfeng ditambahkan ke Dragon Boost Spear, kekuatan tombak ini benar-benar menjadi menakutkan. Sebuah pemikiran muncul di benak semua orang yang hadir, bagaimana Yun Ce mungkin menerima serangan ini. Alis Yun Ce tenggelam saat pembuluh darah di kedua tangannya menonjol keluar. Di bawah kekuatan yang mengejutkan seluruh kerumunan praktisi yang mendalam, ia sebenarnya tidak mundur sama sekali dan tiba-tiba maju. Pedang pembunuh setan surga memukul secara langsung menghancurkan, menyambut Dragon Boost Spear. Retak. Pedang dan tombak bertemu dan retakan logam bergema melalui seluruh aula utama salju pembekuan. Dengan dua orang ini di intinya, batu surgawi di bawah kaki mereka semua telah dikirim terbang setelah pecah. Kaki kedua belah pihak telah tenggelam jauh ke dalam tanah, namun tidak satu pun mundur satu langkah. Ji Hanfeng mencengkeram Dragon Boost Spear dengan kuat dan rasa tidak percaya yang lebih kuat dari yang sebelumnya muncul di dalam pandangannya. Kamu benar-benar. Tombak ini membawa kemarahan dan penghinaan yang ia rasakan karena dipaksa kembali oleh serangan Yun Ce sebelumnya. Tidak hanya dia mengeluarkan Dragon Boost Spear, dia bahkan menyerang dengan kekuatan penuh dan tidak menahan sedikit pun karena dia ingin menghancurkan Yun Ce menjadi debu. Namun, tombak yang memegang kekuatan penuhnya sebenarnya telah diterima oleh Yun Ce. Dan ini adalah konfrontasi langsung, tanpa trik dangkal. Saat dia mengeluarkan raungan yang keras, tombak Ji Hanfeng menarik dan kemudian tiba-tiba meluncur mundur dan pedang Yun Ce juga dengan kuat bangkit untuk menemuinya. Dentang. The Dragon Boost Spear dan Heaven's Meeting Devil Slayer Sword bertabrakan sekali lagi. Di bawah suara gemetar surga yang gemetar, kedua pihak telah tersentak terpisah oleh kekuatan yang sangat besar. Yun Ce kehilangan keseimbangannya sementara Ji Hanfeng benar-benar memutar tubuhnya terbalik di langit. Rasa dingin yang tak tertandingi menyertai ujung tombak saat ia menyapu ke bawah. Pemakaman badai salju. Pedang yang berat itu secara alami tidak gesit seperti tombak dan Yun Ce belum sepenuhnya menguasai pedang pembantai iblis pemukul surga yang baru lahir ini. Sebelum Yun Ce punya waktu untuk memblokir menggunakan pedangnya, tombak sudah dengan kasar menyapu, mengirimnya terbang. Dia secara paksa menekan energi yang berputar dan darah di dalam tubuhnya saat dia membanting ujung pedangnya ke tanah. Dia dengan cepat menghentikan dirinya sendiri di tengah suara pedang yang menusuk telinga yang membajak di tanah. Pada saat yang hampir bersamaan dia menghentikan tubuhnya, Ji Hanfeng sudah terbang dari atas. Dengan tombak yang menyerupai naga, dia langsung menabrak. Yun Ce tidak mengangkat kepalanya. Kedua lengannya langsung berlipat tiga saat suara letusan sendi bergema. The Heaven's Meeting Devil Slayer Sword diayunkan dengan kekuatan penuh dan gemuruh dahsyatnya benar-benar menekan teriakan naga Boost Spear. Bahkan jika Yun Ce tidak terluka parah, darah dan energi di tubuhnya pasti akan kacau setelah dikirim terbang oleh serangan tombak Ji Hanfeng sebelumnya. Karena serangan tindak lanjutnya secepat kilat juga, tidak pernah dalam mimpinya Ji Hanfeng akan berpikir bahwa Yun Ce mampu menstabilkan tubuhnya, apalagi langsung melakukan serangan balik. Ini belum semuanya, yang bertemu dengannya adalah pedang yang mungkin tidak sedikit pun lebih lemah dari sebelumnya. Ledakan. Tanah di bawah kaki Yun Ce sekali lagi pecah karena kedua kakinya hampir seluruhnya tenggelam ke lantai. Ji Hanfeng, yang memiliki pengaruh dari udara, seperti daun mati disapu angin kencang. Dia telah dikirim terbalik. Yun Ce tidak mengejar dan membuat serangan lanjutan. Sebaliknya, pedang itu tiba-tiba tenggelam dan menghantam tanah. Baru setelah beberapa saat dia mengangkatnya lagi. Namun napasnya, akhirnya menjadi berat. Ji Hanfeng mendarat keras dan mundur selusin langkah dengan sisa energinya. Dia tampak agak celaka ketika energi dan darah di tubuhnya bergejolak tanpa henti. Namun, setelah melihat keadaan Yun Ce, dia tertawa. Jadi begitu, Anda benar-benar mengandalkan pedang itu. Pedang itu pasti cukup berat kan? Aku ingin tahu berapa kali lagi kamu bisa mengangkatnya. Petik 2. Yun Ce. Kata-kata Ji Hanfeng langsung menargetkan titik lemah Yun Ce. Perbedaan antara budidaya yang mendalam Yun Ce dan Ji Hanfeng terlalu besar. Itu jelas bukan hanya bidang perbedaan besar tetapi jurang alami dari cara surgawi. Bahkan dengan tingkat pertumbuhan eksponensial seni dewa jahat dan kekuatan tubuh yang melampaui rakyat jelata lainnya, itu masih tidak setara dengan budidaya Ji Hanfeng di tingkat ke-6 alam asal dewa. Itu hanya dengan bantuan pedang kuat Heaven's Meeting Devil Slayer Sword yang mungkin dia hampir tidak bisa memasuki jalan buntu sementara. Setelah Honger makan pedang setan malam abadi, kekuatan pedang setan surga yang meledak secara eksplosif meningkat tetapi itu juga secara eksplosif menambah bobotnya. Berat yang mencapai hampir 5 juta kilogram bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan Yun Ce saat ini. Dalam keadaan normal, bahkan mengangkatnya sangat sulit. Bahkan di bawah negara Purgatori, melambaikannya 30 kali hampir mencapai batasnya. Apalagi memegangnya dengan kekuatan penuh untuk pertandingan kematian di hadapannya. Meskipun dia hanya menyerang 3 kali, ini sudah membuat kedua tangannya mati rasa, napasnya acak-acakan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berjuang. Ji Hanfeng dengan cepat menstabilkan energi dan darah di tubuhnya dan terbang. Dentang, ledakan. Ledakan. Tanah terbuka dan batu pecah-pecah di seluruh tempat saat seluruh aula utama bergetar sedikit. Suara pedang dan tombak yang menyerang seperti suara jam di surga tanpa henti membunyikan belnya. Setiap suara yang meledak nampak seolah berdetak di hati penonton. Wajah setiap peserta ujian yang baru saja lulus sudah pucat pasi. Mereka terus-menerus mundur semakin jauh ke belakang. Mereka secara tidak jelas merasa bahwa jika mereka tidak mundur lebih jauh, hanya suara ledakan yang tampaknya mengandung kekuatan surgawi akan memberi mereka cedera internal. Mereka benar-benar bisa menerima bahwa Ji Hanfeng sekuat itu tetapi Yun Ce.
Sebenarnya juga kuat sampai tingkat itu. Mereka percaya bahwa bahkan jika mereka melepaskan semua energi yang mendalam di tubuh mereka, mereka tidak akan mampu menciptakan kekuatan yang mengerikan. Namun Yunce, dengan satu serangan demi serangan, teknik rahasia apa yang dia gunakan atau mungkin, jenis monster apa yang bisa melepaskan kekuatan surgawi yang mengejutkan seperti itu dengan tubuh hanya pada tingkat kelima dari Sovereign Mendalam Realm. Terutama para praktisi mendalam yang berada dalam kelompok yang sama dengan Yunce. Di tengah keterkejutan mereka, mereka semua mengingat ketika mereka memperlakukan Yunce sebagai lelucon karena mereka selalu percaya diri mereka lebih kuat. Mereka bahkan menertawakannya beberapa kali sebelumnya, membuat mereka merasa agak malu. Mu Xiaolan, yang selalu memperlakukan Yunce karena beberapa wilayah lemah lebih rendah tertegun dan terdiam sesaat. Ini karena bahkan dia merasa sulit untuk menerima kekuatan penuh Ji Hanfeng Dragon Boost Spear. Namun Yunce menerimanya pukulan demi pukulan. Wajah Mu Fengsu terus berubah karena semakin banyak kejutan telah lama menggantikan kemarahan di hatinya. Pada saat yang sama, dia mulai menyadari bahwa itu adalah Li Mingcheng yang telah merencanakan melawan Yunce pertama. Mungkin itu bukan hanya ucapan acak. Zimo, apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya? Ceritakan dengan detail lengkap. Mu Fengsu tiba-tiba berteriak pada murid aula salju pembeku di sebelah kanannya. Jantung murid salju pembekuan bernama Zimo bergetar. Dia segera menjawab, Master Hall Utama, sebelum dalam ujian Realm Es Mendalam, Yunce telah mendapatkan tempat pertama. Li Mingcheng menuduh Yunce selingkuh dan mengusulkan pertukaran pukulan untuk memverifikasi penempatannya. Namun, hasilnya, Li Mingcheng kalah. Lalu, Zimo ragu-ragu, sedikit mengertakkan giginya dan kemudian melanjutkan, lalu Li Mingcheng tiba-tiba menyerang Yunce dan targetnya bahkan merupakan titik vital. Dia tidak pernah berharap bahwa Yunce akan mengeluarkan serangan balik. Petik 2 tanda seru petik 2. Kulit Mu Fengsu menjadi gelap saat dia berteriak marah. Zimo dengan cepat menundukkan kepalanya. Master Hall Utama, tolong tenangkan amarahmu. Petik 2. Tidak peduli alasannya, ia harus membayar dengan nyawanya setelah berani melukai Mingcheng sedemikian rupa. Mu Fengsu bergumam dengan suara yang jauh suram. Ledakan. Namun ledakan lain terdengar ketika dua arus kekuatan besar meledak di langit. Sosok dua orang ditembak pada saat yang sama dari dalam mata badai. Yunce mendarat jauh. Tubuhnya menjadi lembut saat Heaven's Meeting Devil Slayer Sword menikam tanah dengan keras. Yunce kemudian mengangkat pisau pedang, keringat hangat membakar seluruh tubuhnya saat dia bernapas berat. Setelah bertemu dengan pukulan Ji Hanfeng 20 kali berturut-turut, seluruh tubuhnya menjadi lemas di bawah beban besar pedang pembunuh iblis pembunuh surga. Kedua lengannya benar-benar kehilangan semua perasaan dan serangan dari sebelumnya itu mungkin adalah kekuatan terakhir yang bisa dia keluarkan. Mengikuti keturunannya, dia hampir tidak bisa mengangkat pedang pembunuh iblis surga Smithing sekali lagi. Napas Ji Hanfeng juga sangat kasar dan dadanya naik turun dengan keras. Namun, energi yang tersisa jauh melampaui apa yang Yunce bisa kumpulkan. Melihat kondisi Yunce saat ini, matanya melebar saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak memberikan Yunce sedikit pun kesempatan untuk bernafas, dia memusatkan semua kekuatan yang dia tinggalkan ke Dragon Boost Spear, secara langsung mengincar ruang di antara alis Yunce. Oh tidak, tangan Mu Xiaolan mengencang saat ekspresinya berubah. Karena tombak dari Ji Hanfeng ini mengejutkan pukulan maut yang tidak memberikan jalan keluar. Dan Yunce jelas telah menghabiskan semua kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk menerimanya kali ini. Seolah-olah dia sudah melihat dirinya menusuk Yunce, kesenangan intens mengalir dalam hati Ji Hanfeng. Dan pada saat ini, ketika kepala tombak menunjuk kepadanya bahwa dia melihat Yunce perlahan mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan senyum jahat. Rasa dingin yang tidak dikenal tiba-tiba menyerang jiwanya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku, menyebabkan gerakannya melambat. Ledakan. Tubuh Yunce tiba-tiba meledak dengan arus udara. Saat dia hendak mendekati Yunce, Ji Hanfeng, yang telah menggunakan semua kekuatannya yang dalam serangan itu, tersentak dengan hebat. Dia telah secara langsung terguncang oleh gelombang udara itu. Setelah jatuh kembali, dia mengangkat kepalanya dengan waspada dan melihat Yunce perlahan bangkit, kedua tangannya digagang pedang besar yang sangat indah itu. Energi mendalam merah di tubuhnya melilit liar saat warna darah yang menakutkan muncul di kedua matanya. Di samping telinganya, datang suara jahat iblis Yunce, karena saya sudah melumpuhkan satu. Saya mungkin juga melumpuhkan yang lain.